Desir, ketika pisau itu jatuh, langit dan bumi seakan terkoyak saat itu juga, seolah-olah ruang pun tak mampu menahan gerakan ini. Saat gerakan ini jatuh, Du Fei merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menghindari gerakan ini. Bukan karena dia tidak bisa menghindarinya, tapi karena dia memang tidak bisa menghindarinya. Alasan sederhana namun mencengangkan. Hanya dengan melihatnya saja, Anda bisa tahu betapa hebatnya Gu Haoshan. Ledakan. Pada saat ini, cahaya warna-warni yang cemerlang menyapu tubuh Du Fei dengan liar. Pada saat yang sama, pusaran hitam putih raksasa muncul di hadapan Du Fei. Jelas, untuk menghadapi gerakan Gu Haoshan, ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena dia tahu bahwa dia harus menghadapi gerakan Gu Haoshan. Jika kamu tidak mampu menahannya, kamu akan mati. Semuanya sudah berakhir. Gu Haoshan menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi acuh tak acuh dan bergumam. Ledakan. Saat suaranya jatuh, ledakan dahsyat tiba-tiba bergema dari tempat segel giok warna-warni yang besar itu berada, dan energi pedang yang sangat tajam tercurah seketika, secara langsung menyebabkan tanah hancur berkeping-keping. Akhirnya berakhir. Di rumah keluarga Gu Yuan menatap pemandangan itu dan akhirnya menghela napas lega. Matanya sedikit berkilat saat menyaksikan pemandangan itu, karena ia bisa merasakan bahwa gerakan Gu Haoshan telah sepenuhnya mengenai Du Fei. Penampilan Du Fei sebelumnya membuatnya gugup. Mampu menghadapi Du Fei saat ini sungguh luar biasa. Dengan level serangan ini, sekuat apapun Du Fei, ia hanya berada di ranah Wuzong tingkat rendah tingkat 4. Sekalipun jurus ini tidak membasminya, pasti akan melukainya dengan parah. Dengan kata lain, hasil pertarungan ini sudah terlihat. Gulian di sampingnya juga menghela napas lega saat ini, tetapi secercah kesungguhan terpancar di matanya. Karena dia tahu bahwa di antara generasi muda, pasti tidak lebih dari 5 orang yang bisa memaksa Gu Haoshan ke kondisi seperti itu. Apakah masih gagal? Hampir di saat yang sama, di kantor pengurus rumah, raut wajah Guan Lin menjadi muram. Awalnya ia berpikir pengurus rumah dapat menguasai Yinglongtai kali ini, tetapi ia tidak pernah menyangka Du Fei, yang begitu kuat, akan dikalahkan oleh Gu Haoshan. Mungkinkah Gu Haoshan benar-benar begitu kuat sehingga ia tak tertandingi? Mendengar kata-katanya, kepala pelayan dan yang lainnya menjadi muram. Semua harapan mereka tertuju pada Du Fei, tetapi yang mengejutkan mereka, Du Fei benar-benar kalah. Meskipun, banyak orang sudah menduga hasil ini. Kakak Du Fei, kau tidak akan kalah seperti ini, kan? Namun, hanya ada satu pengecualian di antara para pengurus rumah tangga. Guan Ting tiba-tiba berdiri saat itu, menatap ke tengah lapangan dengan wajah mungilnya dengan serius, seolah-olah kakaknya, Du Fei, adalah dewa perang yang tak terkalahkan dan tak akan pernah berhenti di sini. Kau harus mati dengan mata tertutup karena membiarkanku menggunakan jurus ini. Di tengah lapangan, Gu Haoshan menatap tempat di depannya yang dipenuhi energi pedang. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala, lalu berbalik dan pergi. Ia sangat yakin dengan serangannya. Retakan. Akan tetapi, tepat saat Gu Haoshan menoleh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki samar-samar dari tempat pedang energi itu berkobar. Suara langkah kaki itu membuat tubuh Gu Haoshan mendadak menegang. Kemudian, dia pun tersadar dengan wajah tanpa ekspresi. Kemudian, dia menatap dengan wajah jelek ke arah sosok kurus yang perlahan keluar dari pedang energi itu. Pemilik figur itu, zirah Phoenix yang menyelimuti seluruh tubuhnya, telah jatuh sepenuhnya. Tubuhnya yang berlumuran rune berlumuran darah, namun ia terus berjalan perlahan menjauh dari pusat energi pedang yang berkobar. Di sisinya, sebuah kekuatan aneh seakan melarutkan semua energi pedang yang menyerbu tubuhnya. Tampaknya karena kekuatan aneh inilah dia mampu menyelamatkan hidupnya. Gu Haoshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap bagian tengah alis Du Fei. Di sana, terdapat pola Tai Chi yang berkedip-kedip, memancarkan cahaya redup. Pola spiritual, alkemis. Melihat pemandangan ini, Gu Haoshan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan dahinya. Meskipun ia sudah lama menyadari bahwa Du Fei tampaknya memiliki beberapa keahlian dalam alkimia, ia tak menyangka keahliannya begitu kuat. Maaf mengecewakanmu, aku belum mati. Du Fei menyeringai pada Gu Haoshan, tapi senyum itu tidak terlihat bagus dari sudut pandang manapun. Apakah itu, pola roh reinkarnasi? Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Gu Yuan. Jelas sekali bahwa ia memiliki penglihatan yang sangat baik dan langsung mengenali benda di antara alis Du Fei. Siapa sebenarnya Du Fei ini? Kemampuan bela dirinya saja sudah luar biasa, dan dia juga ahli alkimia. Yang terpenting, dia telah memahami pola spiritual samsara, salah satu dari 9 hukum langit dan bumi bagaimana mungkin.
Gu Yuan praktis berteriak dalam hati. Di alam tertutup, alkemis sangat langka, dan seorang alkemis yang kuat sangatlah penting bagi kekuatan besar. Namun, meskipun begitu, secara umum, bahkan jika seorang alkemis yang kuat di alam tertutup memahami beberapa pola spiritual yang aneh, mereka tidak akan sekuat itu. Karena para alkemis di alam tertutup memiliki cakrawala yang terbatas, apa yang mereka pahami secara alami bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, Du Fei ini benar-benar memahami pola roh reinkarnasi, salah satu dari 9 hukum legendaris langit dan bumi. Ini jelas merupakan kemampuan yang sangat merepotkan dan menakutkan. Meskipun ada perbedaan level antara Du Fei dan Gu Haoshan dalam keterampilan seni bela diri, keterampilannya dalam alkimia cukup untuk menutupi kekurangan ini. Sekarang sepertinya kita telah meremehkan anak ini. Dia menguasai alkimia dan bela diri, dan telah mencapai tingkat seperti itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Sekarang, keunggulan mutlak Gu Haoshan telah hilang. Gu Ping menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbicara. Memangnya kenapa kalau aku tidak punya keunggulan bahkan di antara para ahli selevel, kakak Gu Haoshan tetap yang terkuat. Gu Lian menggelengkan bibirnya, lalu berbicara sambil sedikit menggertakkan gigi. Jelas, saat ini, ia sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang sepenuhnya seperti sebelumnya. Ia bahkan khawatir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya jika kakak Gu Haoshan-nya kalah. Itu sebenarnya tanda spiritual reinkarnasi. Meskipun aku sudah lama tahu dia menguasai Dan Wu, aku tak pernah menyangka dia bisa sekuat ini. Guan Lin menatap lapangan, matanya yang awalnya agak jelek tiba-tiba berkilat terkejut. Jelas, Du Fei memberinya terlalu banyak kejutan. Sekarang sepertinya pengurus rumah tangga ini tidak akan kalah kali ini. Guan Fengyi dan yang lainnya juga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Du Fei telah memberi mereka begitu banyak kejutan sehingga mereka tak kuasa menahan senyum getir di hati mereka. Dibandingkan dengan Du Fei, mereka sungguh tak berguna. Di tengah lapangan, Gu Haoshan menyipitkan mata dan menatap Du Fei yang berjalan perlahan. Tatapannya terpaku di tengah alisnya untuk waktu yang lama sebelum pupil matanya sedikit mengecil. Ia berkata ringan, berlatih Dan Wu, sungguh hebat. Du Fei tersenyum tipis ketika mendengarnya. Meskipun pola spiritual reinkarnasi itu kuat, sejujurnya, perannya dalam pertempuran semacam ini tidak terlalu jelas. Peran terbesarnya adalah menyelamatkan hidupnya sendiri, bukan? Jika Anda ingin mengalahkan orang di depan Anda mungkin membutuhkan banyak cara lain, bukan? Yinglong Tai, aku harus masuk. Jadi, meskipun kali ini sedikit lebih sulit, aku harus mengalahkanmu. Du Fei mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gu Haoshan. Aku mengerti, Gu Haoshan mengangguk dengan tenang. Itu tempat yang tak sanggup kutinggalkan, jadi wajar saja kalau orang lain ingin masuk. Tapi, meskipun kau nyaris tak menyelamatkan nyawamu, berpikir kau bisa mengalahkanku agak terlalu tidak realistis, kan? Du Fei tersenyum, lalu ia menginjak tanah, dan tanda di tangannya pun berubah. Seketika, sebuah teriakan pelan terdengar di dalam hatinya metode pil campuran. Ledakan. Dalam sekejap, seberkas energi sejati yang dahsyat tiba-tiba meletus dari sekujur tubuh Du Fei. Dalam sekejap, aura Du Fei pun meningkat pesat. Meminjam metode alkimia melihat pemandangan ini, Gu Haoshan mencibir. Menurutnya, apa gunanya metode ini kalau tidak bisa meminjam kekuatan Tiandi Yuandan? Ketika kekuatannya telah mencapai level yang mendekati master bela diri tingkat menengah tingkat 4, Du Fei tersenyum, lalu menyipitkan mata ke arah Gu Haoshan dan berkata lembut, baiklah, aku siap. Kau mau mengaku kalah atau terus bertarung? Menyerah lucu sekali. Rasa dingin yang tak terjelaskan melintas di mata Gu Haoshan, lalu tiba-tiba ia mengangkat tangannya, dan tanda di tangannya pun berubah. Kali ini, asap hitam yang awalnya menyebar di langit dengan cepat berkumpul di tempatnya berada, dan tak lama kemudian, sebuah bola kabut hitam pekat terbentuk di atas kepalanya, dan dalam kabut itu, aura pembasmi yang tak terkira terus merasuki. Jika kau pikir kau bisa membuat Gu Haoshan mengaku kalah hanya dengan mengandalkan sedikit metode alkimia dan kekuatan alkimia, maka kau terlalu naif. Gu Haoshan menatap Du Fei dengan tatapan dingin. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba menggigit lidahnya. Dalam sekejap, seberkas darah menyembur keluar dan langsung melesat ke dalam kabut yang terbentuk oleh asap hitam di langit. Saat bola saripati dan darah ini mengalir masuk, asap hitam langsung mulai bergulung-gulung liar, seolah-olah ada sesuatu yang berkumpul dengan liar di dalam asap hitam tersebut. Ini adalah langkah yang putus asa. Melihat pemandangan ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Ia merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari asap hitam. Jelas, Gu Haoshan siap bertarung sampai mati.
Sekarang dia sudah bertekad untuk bertarung sampai mati, aku mungkin tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematianku. Dengung-dengung-dengung. Du Fei melambaikan tangannya di depannya, dan sebuah formasi aneh muncul di atas kepalanya. Kemudian, tanda di tangannya berubah, dan tiba-tiba aliran energi dengan cepat menembus formasi kuno Huayuan. Energi sejati 7 warna, kekuatan reinkarnasi, kekuatan penghancur, kekuatan pil guntur langit teratai es, kekuatan spiritual paling murni. Berbagai kekuatan mengalir ke formasi Yuan Hua kuno di atas kepala Du Fei, dan kemudian Yuan Li putih susu paling murni menyebar seperti seberkas cahaya. Ledakan. Di sisi berlawanan, asap hitam di atas kepala Gu Haoshan terus bergulir, lalu asap hitam itu menggeliat dengan kecepatan yang mencengangkan, dan akhirnya samar-samar berubah menjadi raksasa yang tak terlukiskan. Naga hitam datang. Suara rendah, dengan aura menakutkan yang aneh, tiba-tiba keluar dari mulut Gu Haoshan. Dalam sekejap, seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat ke segala arah di udara. Akhirnya, di hadapan semua orang, asap tinta menghilang, dan sebagai gantinya, seekor naga hitam pekat sepanjang ratusan kaki muncul di udara. Tubuh naga itu ditutupi lapisan sisik hitam pekat, dan asap hitam pekat terus mengepul dari celah-celah sisiknya. Dari mulutnya yang besar, aliran udara hitam terus-menerus keluar. Ini Jiaolong. Meski masih terlihat seperti ular, ia memiliki tanduk di kepala dan cakar di tubuhnya. Dalam arti tertentu, ia bukan lagi ular, melainkan naga. Dan dari naga hitam pekat ini, terpancar aura yang menggetarkan bumi, seolah-olah ini bukanlah seni bela diri yang dibentuk dari pengumpulan energi sejati, melainkan naga yang benar-benar dipanggil dari suatu tempat. Du Fei, kaulah orang pertama di antara rekanmu yang layak kugunakan jurus ini. Kau seharusnya merasa terhormat. Gu Haoshan menatap Du Fei dari kejauhan dengan tatapan tajam, lalu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi putihnya yang tajam. Saat ini, wajahnya tampak sangat menyeramkan dan menyeramkan. Jadi, jika kamu meninggal hari ini, jangan salahkan aku. Saat kata terakhir diucapkan, wajah Gu Haoshan menjadi dingin, dan kemudian dia melihat telapak tangannya tiba-tiba menekan perlahan ke arah tempat Du Fei bersembunyi. Saat dia bergerak, naga hitam yang meraung di langit tiba-tiba meraung, lalu membawa momentum yang sangat mengejutkan dan meraung ke arah Du Fei. Dor, dor, dor. Kemanapun naga hitam yang besar dan mengerikan itu mendekat, ruang menjadi terdistorsi, dan tanah runtuh dengan dahsyat, menyebabkan magma di bawah batu hitam itu meledak lagi, dan pemandangan itu langsung berubah menjadi neraka di bumi. Semua orang bisa melihat bahwa saat ini, Gu Haoshan sudah menggunakan semua metodenya secara ekstrim. Dia ingin mengandalkan trik ini untuk menyingkirkan Du Fei sepenuhnya. Du Fei mendongak ke arah bayangan naga yang mengaum, dan perasaan yang sangat menakutkan merasukinya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali saya merasakan perasaan ini? Panggilan. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menatap Gu Haoshan yang tampak garang di depannya. Lalu tiba-tiba ia menyeringai dan berkata lembut, baru-baru ini, aku baru menyadari sesuatu, dan mungkin lebih tepat untuk mengungkapkannya di sini. Begitu dia selesai berbicara, tanda-tanda di tangan Du Fei mulai berubah dengan cepat, dan kemudian Yuan Li dalam formasi Yuan Hua kuno terlihat menggeliat cepat ke arah tangan Du Fei, dan kemudian, melesat ke langit dalam sekejap. Ledakan. Di alam tertutup yang diselimuti kegelapan, awan-awan tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, dan awan-awan ini dengan cepat berkumpul. Gelombang-gelombang mengerikan berkumpul di awan-awan tersebut. Melihat awan berkumpul, senyum tipis muncul di wajah Du Fei. Kemudian, tanda di tangannya berubah, dan kemudian terdengar teriakan pelan. 9 kaisar menyegel tangan langit. 5 kaisar mematahkan tinju naga. Dengan teriakan pelan, sinar cahaya keemasan tiba-tiba terjalin liar di udara, lalu 5 sosok keemasan tiba-tiba muncul di belakang Du Fei. Kelima sosok yang menerobos udara ini semuanya dipenuhi dengan tekanan yang sangat mengerikan, seolah-olah kaisar bela diri kuno telah turun ke dunia. Namun, kelima sosok ini tidak berkumpul kali ini. Sebaliknya, mereka melangkah maju bersamaan dengan gerakan Du Fei, mengepung naga hitam di tengah. Lalu, dengan satu tamparan dari Du Fei, kelima sosok itu melesat keluar bersamaan dalam sekejap. Ledakan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut, tinju kelima sosok raksasa itu, yang semuanya membawa kekuatan dahsyat, langsung menghantam naga hitam yang meraung. Kemudian, suara gemuruh bumi terdengar, menyebar dengan liar saat itu. Cahaya yang cemerlang, bagaikan matahari terbit, memancar ke segala arah, dan di dalam cahaya yang kuat itu, setiap orang dapat merasakan gelombang kehancuran yang mengerikan terkandung di dalamnya. Dor, dor, dor.
Kotak hitam yang luas itu telah sepenuhnya berubah menjadi bubuk pada saat itu. Bahkan lautan magma yang menyembur dari bawah pun tampak langsung menguap pada saat itu, hanya menyisakan gua hangus. Semua orang menatap gelombang kejut mengerikan yang seolah menyebar dari neraka dengan tatapan serius. Banyak yang ragu sejenak, lalu cepat-cepat mundur. Jelas mereka tidak ingin terpengaruh. Pasangan yang luar biasa. Para pengurus dan tetua senior dari keluarga Gu, Zhou, dan Su semuanya berdiri saat itu juga dan bertindak. Layar cahaya menghalangi kursi-kursi. Jika kursi-kursi itu dihancurkan oleh kedua junior yang sedang bertarung, mereka akan dipermalukan. Namun, baru setelah mereka menyerang, mereka menyadari dengan lebih jelas bahwa dampak dari bentrokan kedua makhluk kecil itu telah mencapai tingkat yang demikian dahsyat. Sungguh sulit membayangkan seberapa dahsyatnya tabrakan dahsyat di pusat bentrokan energi tersebut. Lagi pula, bahkan beberapa tetua di lapangan mungkin akan mundur menghadapi serangan seperti itu. Serangan dahsyat itu dilancarkan oleh dua orang junior, membuat banyak pria kuat dari generasi tua saling berpandangan dengan bingung. Anak muda sekarang memang terlalu menyimpang. Siapa yang menang? Para murid dari keempat keluarga itu menatap medan perang yang hancur di depan mereka dengan mata gugup. Semua orang hampir tanpa sadar menyadari bahwa konfrontasi mereka kali ini terlalu dibesar-besarkan, begitu dibesar-besarkan sehingga dalam pertempuran sebesar ini, pasti akan ada pemenangnya. Penatua Guanlin, Guanting, wanita muda itu, sudah berjalan ke depan meja, menatap gugup ke tengah lapangan. Namun, tenaganya masih belum cukup, jadi setelah mencari beberapa saat, ia tidak mendapatkan hasil apapun dan hanya bisa menoleh ke arah Guanlin. Namun, Guanlin juga sedikit mengernyit saat ini. Saat ini, benturan energi sejati di medan terlalu dahsyat. Di bawah benturan seperti itu, bahkan dia tidak bisa merasakan situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Guanlin hanya bisa menatap lapangan saat ini. Sesaat kemudian, pupil matanya sedikit mengecil. Ledakan. Pada saat ini, cahaya di lapangan, bagaikan matahari yang terik, tiba-tiba meledak dengan cara yang paling dahsyat, dan kemudian, saat cahaya meredup, pemandangan di dalam muncul kembali di hadapan setiap orang. Suas-huas-hua. Hampir semua mata di lapangan langsung tertuju padanya saat ini, dan kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa saat ini, dua sosok melayang di udara, dan di atas kepala mereka, mereka berbeda. Naga hitam di atas Gu Haoshan kini dikelilingi oleh 5 sosok emas yang muncul di atas kepala Du Fei. Meskipun kelima puncak tinju emas itu tidak jatuh menimpa naga hitam, aura yang terpancar darinya membuat naga hitam itu tak bergerak di udara. Siapa yang menang? Menyaksikan kebuntuan ini, hati banyak orang bergejolak, terutama keluarga Gu dan pengurus rumah tangga. Mereka semua terbelalak lebar saat ini. Bahkan para tetua pun gugup. Karena hasil pertempuran ini terlalu penting bagi mereka. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi, seolah-olah semua orang lupa bernapas. Retakan. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, semua orang mendengar suara retakan yang tajam di udara. Kemudian, ketika mereka melihat ke atas, semua orang dapat dengan jelas melihat retakan telah muncul di permukaan naga hitam raksasa itu. Gu Haoshan akan kalah. Entah siapa yang tiba-tiba berteriak kaget saat itu. Orang-orang dari keluarga Gu mengubah ekspresi mereka secara drastis. Sepertinya kamu kalah kali ini. Du Fei mengangkat kepalanya. Saat ini, napasnya sangat lemah dan matanya semakin gelap. Jelas bahwa ia telah menghabiskan banyak energi dalam konfrontasi ini. Wajah Gu Haoshan yang biasa kini tampak sangat buruk rupa. Ia bisa merasakan semua kemampuan bela dirinya telah tersegel. Bermimpilah. Kau pikir jurus bela dirimu disebut tinju pemecah naga. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghancurkan naga ini? Secercah kegilaan muncul di mata Gu Haoshan, lalu cahaya ganas berkilat di kedalaman matanya. Ia menggigit ujung lidahnya, dan seketika, aliran darah menyembur keluar dan jatuh langsung ke permukaan tubuh naga hitam itu. Dengung-dengung-dengung. Saat Molong mendapat sedikit darah ini, noda darah segera muncul di permukaan tubuhnya, dan kemudian dia mulai melawan dengan kuat. Du Fei, tidak semudah itu mengalahkanku. Gu Haoshan menatap Du Fei dan berkata dengan gigi terkatup, tetapi wajahnya sangat jelek saat ini. Jelas, melakukan itu akan sangat merugikannya. Memang tidak mudah, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku akan tetap menjadi pemenang. Du Fei menyeringai sambil menatap Gu Haoshan yang pergi ke Eropa untuk bertarung dengan gigih. Gu Haoshan ini kejam sekali, aku hanya bisa lebih kejam darinya. Dengan sedikit gertakan gigi, tanda di tangan Du Fei pun berubah dengan cepat. Saat ia bergerak,
aliran kipil guntur langit teratai es dengan liar ditarik keluar dari tubuhnya, lalu menyatu dengan formasi kuno Huayuan. Pil Ice Lotus Sky Thunder adalah kartu truf terbesar Du Fei. Namun, bahkan dengan tubuh Du Fei yang kekar, ia merasakan sensasi geli di seluruh meridiannya akibat ekstraksi yang begitu dahsyat. Namun, meskipun begitu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan terus menatap tajam gunung Gu Hao di depannya. Kemudian, mulutnya menyeringai, dan matanya langsung sedingin es. Merusak, telapak tangan Du Fei tiba-tiba mengepal, dan teriakan rendah dan tajam tiba-tiba terdengar. Ledakan, saat teriakannya yang dahsyat terdengar, kelima hantu kaisar bela diri diselimuti cahaya kemasan. Tekanan mengerikan yang seolah berasal dari zaman kuno memancar dari mereka, lalu menyebar di antara langit dan bumi. 5 puncak tinju itu hancur lagi, menyebabkan naga hitam, yang sudah mulai berjuang mati-matian, kembali mengembun di udara pada saat ini. Rusak, rusak, rusak. Kali ini, Du Fei tidak memberi Gu Haoshan kesempatan untuk melawan, melainkan menggigit ujung lidahnya, lalu darah langsung menyembur keluar. Saat ia bergerak, kelima hantu itu tampak menjadi entitas padat dalam sekejap, dan aura yang terpancar dari mereka menjadi semakin menakutkan. Ledakan, di bawah tekanan hantu 5 kaisar bela diri, tubuh naga hitam itu terus berputar, dan kemudian, akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ia meledak. Engah, pada saat naga hitam itu meledak, Gu Haoshan yang sedang terhubung dengan naga itu tiba-tiba menjadi pucat, lalu seteguk darah menyembur keluar, dan napasnya seketika menjadi sangat lemah. Api penyucian naga IBLmu juga telah hancur. Setelah menghancurkan seni bela diri Gu Haoshan dengan satu pukulan, Du Fei mencibir, tatapannya setajam pisau, lalu mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, 5 hantu kaisar bela diri muncul di langit dan menghantam dengan ganas pada saat yang bersamaan. Ledakan, saat cahaya keemasan menyebar, asap hitam samar yang awalnya menutupi langit hancur berkeping-keping seperti kaca pada saat ini. Engah, api penyucian naga hitam hancur, dan sosok Gu Haoshan bergetar lagi, lalu ia terlempar ke belakang seolah-olah telah menerima pukulan berat. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan ketakutan, ia terlempar langsung ke tepi alun-alun. Setelah menabrak bangunan-bangunan bobrok yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya berhenti. Apa? Banyak orang di arena tercengang menyaksikan hasil pertandingan yang diputuskan begitu tiba-tiba. Jelas mereka tidak pernah menyangka Gu Haoshan, yang sebelumnya memiliki keunggulan mutlak, akan dikalahkan begitu cepat, dan dengan kemenangan telak. Di keluarga Gu, wajah banyak orang membeku saat ini, termasuk para tetua. Semua orang melihat pemandangan ini dan sedikit tidak bisa bereaksi. Gu Haoshan adalah dewa perang yang tak terkalahkan di generasi muda keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan saat ini? Engah, batuk-batuk-batuk. Gu Haoshan terdiam sejenak, lalu memuntahkan seteguk darah sebelum mulai batuk hebat. Setiap kali ia batuk, darah mengucur deras, dan semburan darah itu membuat wajahnya semakin mengerikan. Bersandar di rerun dewa, Gu Haoshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan keengganan di matanya. Sua, kemudian, tepat ketika ia hendak bergerak, ia mendengar suara angin kencang, dan kemudian sosok Du Fei muncul di hadapannya. Meskipun ia tidak bergerak, tatapan dinginnya membuat sosok Gu Haoshan tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, Du Fei memancarkan niat membasmi yang tak terselubung, dan niat membasmi ini juga membuat Gu Haoshan mengerti bahwa jika dia bergerak sedikit saja saat ini, Du Fei pasti akan membasminya tanpa ampun. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melakukannya. Setelah memahami ini, Gu Haoshan menghela napas, dan tubuhnya yang awalnya tegang tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan kemudian senyum pahit muncul di wajahnya. Tindakannya ini membuat Du Fei menyeringai tipis, lalu ekspresi jenaka muncul di wajahnya dalam situasi ini. Sepertinya aku menang, kan? Kamu menang. Di bawah tatapan Du Fei, setelah beberapa saat, Gu Haoshan mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangguk dan berbicara. Terima kasih. Mendengar ini, Du Fei tersenyum. Aura pembasmi yang terpancar dari tubuhnya menghilang seketika, dan tatapannya menjadi lembut, seolah-olah orang yang baru saja ingin membasmi bukanlah dirinya. Pengurus rumah tangga beruntung telah bertemu denganmu. Gu Haoshan menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Kali ini, ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi tetap saja ia dikalahkan oleh Du Fei. Namun, kekalahan ini tidak membuatnya terlalu kesal. Lagi pula, Du Fei telah mengalahkannya dengan adil dan jujur. Terlebih lagi, ia sekarang mengerti bahwa taktik dan sifat kejam Du Fei jelas tidak kalah hebat darinya.
Saudara Gu sangat kuat. Aku hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Saudara Gu, jangan terlalu serius. Du Fei menyeringai. Menang ya menang, kalah ya kalah. Kau tak perlu mencari-cari alasan untukku. Gu Haoshan menatap Du Fei sejenak, lalu meronta dan ketakutan. Tapi, kau menang kali ini. Lain kali aku datang ke rumahmu, mungkin situasinya berbeda. Setelah mengatakan itu, Gu Haoshan melangkah ke tanah dan terhuyung-huyung ke arah keluarga Gu. Melihat tindakan Gu Haoshan, Du Fei tersenyum getir dalam hatinya. Gu Haoshan sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia menang. Mungkinkah dia tidak membayar harga apapun? Bahkan setelah pertempuran yang menentukan berakhir, banyak mata di arena sedikit menyipit. Jelas bahwa Gu Haoshan telah mengakui kekalahannya dengan sukarela. Dengan kata lain, Du Fei begitu kuat sehingga bahkan orang nomor satu keluarga Gu pun terpaksa mengakui kekalahan. Meskipun beberapa orang sudah menebak hasil ini di awal, sebagian besar orang masih percaya bahwa Gu Haoshan akan menang karena kekuatannya ada di sana. Tapi tak disangka, Du Fei menang dengan kecepatan secepat itu. Hal seperti ini sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Kini mata banyak orang dipenuhi keterkejutan. Mereka benar-benar ingin tahu dari mana Du Fei ini berasal dan bagaimana dia bisa begitu kuat. Kita menang. Ketika adegan ini muncul di depan mata mereka, semua orang di meja pelayan sedikit terkejut. Sesaat kemudian, mereka berteriak kaget. Jelas, kejutan ini datang terlalu tiba-tiba. Meskipun semua orang menantikan akhir seperti ini, ketika itu benar-benar terjadi, mereka sedikit terkejut. Luar biasa, bahkan Gu Haoshan pun bukan tandingannya. Guan Fengyi menatap sosok yang agak kurus di arena, matanya berkilat kagum. Ia tahu jika ia dan Gu Haoshan bertarung, ia sendiri yang akan kalah. Tapi ia tak menyangka hari ini, Gu Haoshan akan terdesak. Guan Lin juga menatap Du Fei dengan serius saat ini, lalu menatap pengurus rumah di belakangnya. Jika orang berbakat seperti itu bisa tinggal di rumah pengurus rumah, maka pengurus rumah mungkin bisa menggantikan posisi keluarga Gu di masa depan, kan? Aku tahu saudara Du Fei akan menang. Guan Ting mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat. Ya, kamu benar sekali, oke. Guan Yan pun berkata dengan senyum bahagia di wajahnya. Du Fei tidak hanya menang kali ini, tetapi juga menang dengan bersih dan rapi. Mulai sekarang, peristiwa hari ini pasti akan menyebar ke seluruh wilayah utara dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, dua nama Du Fei akan seperti guntur di telinga semua orang, bukan? Mungkin, mulai sekarang, dua kata Du Fei akan melambangkan kekuatan absolut. Orang ini, sementara pengurus rumah tangga bersorak, Zhou Yun, Zhou Qing, Wang Yan dan yang lainnya dari keluarga Zhou semuanya tampak sedikit jelek. Aku tidak menyangka orang ini bisa mengalahkan Gu Haoshan. Wajah Zhou Qing sangat muram saat ini. Ketakutan terpancar di matanya saat ia menatap Du Fei. Pertempuran sebelumnya membuat mereka mengerti bahwa jika ia menyerang Du Fei tanpa mengetahui apa yang baik untuknya, akhir hidupnya mungkin akan sangat menyedihkan. Adik kecil, anak ini tidak mudah dihadapi. Zhou Qing melirik Wang Yan yang memasang ekspresi muram, lalu berbisik. Secercah ketakutan melintas di mata Wang Yan. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata, dia memang sulit dihadapi. Tapi kalaupun dia bisa mengalahkan Gu Haoshan, memangnya kenapa apa orang-orang dari Sekte Ibel bayangan kita semudah itu dibasmi kita tidak bisa membiarkan balas dendam kakak senior Leng begitu saja. Oh Zhou Qing melirik Wang Yan dan matanya bergerak. Katakan saja pada tuan kami bahwa aku tidak bisa membalaskan dendam kakak senior Leng Wuming. Wang Yan mencibir dan berkata dengan lembut. Ya, kata Zhou Qing dengan ekspresi gembira. Keluarga Zhou telah sangat menyinggung orang ini. Jika dia tumbuh besar dengan kekuatannya, dia pasti akan menjadi masalah besar bagi keluarga Zhou. Sekarang setelah adik junior kesayangan sang guru berbicara seperti ini, Zhou Qing yakin bahwa Du Fei ditakdirkan untuk mati tanpa tempat pemakaman. Melihat Zhou Qing seperti ini, Wang Yan mencibir dalam hatinya, tatapan anehnya masih tertuju pada Du Fei. Dia sama sekali tidak peduli dengan balas dendam Leng Wuming. Namun dia sangat tertarik dengan seni bela diri yang digunakannya untuk mengalahkan Gu Haoshan. Sesaat kemudian, Gu Ping menatap Gu Haoshan yang terjatuh di kursinya dengan malu, memuntahkan darah. Ia melambaikan tangannya dan menyuruh Gu Haoshan dibawa untuk disembuhkan. Kemudian ia menatap pengurus rumah dan berkata, keluarga Gu kalah dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, selama 3 tahun ke depan, teras Yinglong ini akan menjadi milik pengurus rumah Anda. Setelah kata-kata Gu Ping terucap, banyak murid keluarga Gu menggertakkan gigi. Mengingat kesombongan dan keangkuhan keluarga Gu,
terlalu sulit bagi mereka untuk menerima hal seperti itu. Namun, pertempuran sebelumnya memang telah menentukan hasilnya tanpa banyak ketegangan. Sekalipun mereka punya keluhan, mereka mungkin tidak akan banyak bicara saat ini. Saat ini, Gu Lian menatap Du Fei dengan gigi terkatup, tatapannya rumit. Ia sungguh tak menyangka pria yang sama sekali tak disukainya ini mampu mengalahkan dewa perang di hatinya. Jika ia tak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tak akan pernah percaya. Sebelum kompetisi dimulai, siapa yang bisa meramalkan hasil seperti itu, siapa yang bisa mempercayainya. Di sisi lain, Guan Lin mendengar apa yang dikatakan Gu Ping, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ia lalu berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak." Gu Ping menggelengkan kepalanya, lalu tatapannya jatuh pada Du Fei, yang masih berdiri di tengah lapangan. Melihat wajah Du Fei yang tanpa ekspresi, ia mendesah dalam hati, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada teman muda ini. Jika kau tertarik untuk mengunjungi kota kuno kami di masa mendatang, keluarga Gu pasti akan menyambutmu dengan hangat." Kemampuan Gu Ping untuk mengatakan hal ini juga menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa. Ia sama sekali tidak menyimpan dendam atas kekalahan Gu Haoshan di tangan Du Fei. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan pertempuran sebelumnya dengan jelas kedua belah pihak mengandalkan kekuatan masing-masing untuk menentukan hasilnya. Apa yang perlu disesali terlebih lagi, menurut Gu Ping, keluarga Gu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Mungkin kemunculan Du Fei, yang menyebabkan keluarga Gu mengalami kemunduran, adalah hal yang baik. Du Fei, dengan prestasi seperti itu di usia semuda itu, tentu memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Mempertimbangkan semua ini, Gu Ping tidak banyak mengeluh tentang Du Fei, malah, ia merasa kagum padanya. Jika memungkinkan, Gu Ping tidak akan keberatan jika Du Fei menjalin hubungan baik dengan keluarga Gu. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mengunjungi kota kuno itu. Du Fei juga mendengar kebaikan dalam kata-kata Gu Ping dan mengangguk kecil. Baiklah, bagus sekali. Kalau begitu, kompetisi bela diri Yinglongtai ini sudah berakhir. Mulai sekarang, dalam 3 tahun, tempat ini akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah berkata begitu, Gu Ping melambaikan tangannya dengan ganas, lalu bergegas mundur bersama orang-orang keluarga Gu. Setelah saling memandang, orang-orang kuat lainnya hanya bisa pergi dengan cepat, karena mereka mengerti bahwa setelah kompetisi seni bela diri Yinglongtai selesai, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk tinggal di tempat ini. Dalam waktu kurang dari sesaat, kerumunan yang tadinya padat telah sepenuhnya mundur, hanya menyisakan para pengurus, yang masing-masing memandang sekeliling dengan sedikit penyesalan. Selama 3 tahun berikutnya, sebagian besar anak muda dalam pengurusan mereka kemungkinan besar tidak akan pergi. Karena kota tempat teras Yinglong berada memiliki energi langka berkat teras tersebut, bahkan jika mereka tidak dapat memasukinya, berkultivasi di sana pasti akan membawa manfaat yang signifikan. Hal itu bahkan dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan para pengurus secara signifikan. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak punya pikiran lain. Ia bergerak dan kembali ke kursi kepala pelayan di bawah tatapan tajam. Ia mengangguk ke arah Guan Ting sebelum bertanya langsung, "Kapan aku bisa memasuki Yinglongtai?" "Kalau kau mau, pergilah sekarang." Guan Lin sepertinya menyadari sesuatu dan langsung berkata sambil tersenyum, "Kalau kau mau naik sekarang, aku akan mengirim seseorang untuk menjaga tempat ini dan memastikan tidak ada yang mengganggu latihanmu." Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan. Meskipun tampak baik-baik saja di luar, sebenarnya ia sangat kelelahan dan mengalami cedera internal yang serius. Lagi pula, Gu Haoshan bukan lawan yang mudah. Bagaimana mungkin mengalahkannya tanpa membayar harga? Jika energi di teras Yinglong memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuh, maka energi tersebut juga seharusnya sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Du Fei juga mengerti bahwa luka-lukanya saat ini tidak akan cepat sembuh jika ia tidak mundur dan menyembuhkannya dengan benar. Oleh karena itu, mengingat sikapnya yang tenang, Du Fei menanyakan pertanyaan ini saat itu juga. "Baiklah, anak muda, kau mau naik sekarang atau kau mau beres-beres dulu sebelum naik?" Guan Lin menatap Du Fei lagi dengan tajam sebelum berbicara dengan suara berat. "Ayo naik sekarang." Du Fei berterima kasih kepada Guan Lin atas kebaikannya. Dia tahu situasinya sendiri dan tidak bisa menunda lebih lama lagi dalam situasi ini. "Baiklah, karena kau bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu." Guan Lin berdiri dan berjalan ke tepi meja. Ia menyipitkan mata dan menatap teras Yinglong, yang saat ini berada di tengah kolam magma. Setelah mengamati sejenak, ia perlahan berkata, "Teras Yinglong ini, meskipun disebut teras,
sebenarnya adalah pilar batu yang sangat besar. Tentu saja, pintu masuknya ada di istana di puncaknya. Dari sana, kau bisa memasuki bagian dalam teras Yinglong. Di Yinglong Tai, ada energi aneh di mana-mana. Kami menyebutnya Ki Naga Langit. Ki Naga Langit meresap ke dalam Yinglong Tai. Dan kami tidak tahu ada berapa lantai di dalam Yinglong Tai, karena di sana, setiap kali kau turun ke lantai bawah, Ki Naga Langit di dalam Yinglong Tai menjadi 2 kali lebih padat daripada lantai sebelumnya. Dan dengan kekuatanmu, sahabatku, kau hanya bisa turun paling banyak sampai lantai 6, dan kau tidak bisa turun lagi. Kalau tidak, pikiranmu mungkin akan terkikis oleh Ki Naga Langit, dan kau akan menjadi monster yang hanya tahu cara membasmi. Guan Lin memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan pengurus rumahmu tidak tahu ada berapa lantai di dalam Yinglong Tai. Du Fei sedikit terkejut mendengarnya. Menurutnya, monster-monster tua itu seharusnya sudah menjelajahi tempat ini secara menyeluruh sejak lama. Saat ini kami tahu tentang lantai 9. Ekspresi Guan Lin agak aneh. Dulu, keempat kepala keluarga kami pernah bergabung untuk memasukinya, tetapi setelah memasuki lantai 9, kami tidak bisa masuk sedikit pun. Perlu diketahui bahwa keempat kepala keluarga kami semuanya adalah Martial Saint setengah langkah. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil ketika mendengar ini. Seorang Martial Saint setengah langkah bisa dikatakan sebagai level terkuat di alam tertutup ini. Namun, bahkan orang kuat di level ini pun tidak dapat mendeteksi berapa lantai yang dimiliki teras Yinglong. Sepertinya teras Yinglong benar-benar tidak sederhana. Teras Yinglong ini sudah ada entah berapa tahun yang lalu. Pengaruh Ki Naga Langit di teras Yinglong juga diketahui oleh banyak orang. Selama bertahun-tahun, pertikaian seputar teras Yinglong terus berlanjut. Baru 100 tahun yang lalu keempat kota kita mencapai kesepakatan dan bersama-sama mengendalikan teras Yinglong, yang hampir tidak mampu meredakan situasi. Namun demikian, ada banyak hal tentang teras Yinglong yang tidak begitu dipahami oleh keempat keluarga kita. Singkatnya, setelah kalian naik, sebaiknya kalian berhati-hati, kata Guan Lin dengan wajah serius. Du Fei membantu pengurus rumah tangga menguasai Yinglong Tai selama 3 tahun. Pengurus rumah tangga itu tidak ingin Du Fei mendapat masalah di Yinglong Tai. Kalau tidak, jika ia dituduh tidak tahu berterima kasih dan berkhianat, pengurus rumah tangga itu akan dibenci semua orang di masa depan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Karena Guan Lin sudah mengatakannya, pasti ada alasannya. Tujuan utamanya saat ini adalah menyembuhkan lukanya, dan yang kedua adalah menyempurnakan diagram formasi penyegel Ibel. Untuk hal-hal lainnya, ia akan menunggu dan melihat. Jangan khawatir, tetua Guan Lin. Aku akan berhati-hati. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum dan berkata, jika energi naga di Yinglong Tai bisa membuatnya melangkah lebih jauh, maka itu akan menjadi hal terbaik. Karena kau tahu apa yang terjadi, aku tidak akan bicara lagi. Kau naik saja sendiri. Ingat, token yang kuberikan padamu sebelumnya adalah salah satu token untuk memasuki Yinglong Tai. Melihat ini, Guan Lin tidak berkata apa-apa lagi, hanya melambaikan tangannya. Mendengar ini, Du Fei berhenti bicara, berbalik dan mengangguk kepada Guan Fengyi dan yang lainnya, lalu berjalan mendekat dan menepuk kepala kecil Guan Ting. Kemudian, ia melangkah ke tepi Yinglong Tai, dan dengan santai mengetukkan kakinya pada benda di Yinglong Tai yang ditutupi sesuatu seperti benda spiritual, lalu tubuhnya langsung melesat ke atas. Hanya dalam sekejap mata, sosok Du Fei benar-benar lenyap dari pandangan semua orang. Melihat adegan ini, Guan Fengyi menghampiri Guan Lin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ia menatap tempat Du Fei menghilang sejenak sebelum menghela napas dan berkata, Du Fei memang aneh. Dia sampai bergegas ke sana seperti itu. Meskipun aku belum pernah ke teras Yinglong, aku yakin itu bukan tempat yang nyaman untuk menginap. Tentu saja dia harus naik, kata Guan Lin dengan tenang. Apakah menurutmu setelah dia mengalahkan Gu Haoshan, tidak akan terjadi apa-apa? Mendengar ini, tubuh Guan Fengyi sedikit bergoyang, dan sesaat kemudian dia berkata dengan suara berat, Penatua Guan Lin, maksudmu, dia terluka. Dia bukan hanya terluka, tapi lukanya mungkin serius. Namun, energi naga di Yinglong Tai memiliki efek penyembuhan yang sangat baik, jadi aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Beri perintah saja dan suruh orang-orang menjaga area di sekitar Yinglong Tai. Kali ini, kepala pelayan kita berutang budi padanya. Guan Lin menghela napas, melambaikan tangannya, dan berkata, baik, aku akan sampaikan masalah ini. Guan Fengyi mengangguk setelah mendengar ini, dan menatap ke arah tempat Du Fei menghilang, namun ada sedikit makna yang tak terjelaskan di matanya. Ini adalah platform raksasa yang muncul di langit. Platform itu sangat sunyi dan tak berpenghuni.
Awan kelabu dan kabut menyelimuti seluruh tempat, membuat tempat ini tampak agak misterius. Di tengah panggung, terdapat sebuah candi kuno. Candi ini tidak berdinding dan tidak memiliki perabotan, seolah-olah keberadaannya hanyalah sebuah hiasan. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan sebuah pintu besar di tengah candi, tetapi pintu ini tertanam di tanah. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, terdengar suara angin pecah yang keras, dan kemudian sesosok ramping langsung merobek udara dan tiba-tiba muncul di platform besar ini. Kehadirannya tampaknya menghidupkan seluruh platform. Apakah ini puncak teras Yinglong? Du Fei mendarat di peron dan memandangi ruang kosong itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Jelas, sebelum ia sampai di sana, ia tak bisa membayangkan seperti apa tempat ini nantinya. Setelah mengamati sekeliling, Du Fei berjalan langsung menuju aula di tengah peron. Setelah memasuki aula, matanya mengamati sekeliling dengan santai, lalu dengan cepat jatuh ke tanah. Melihat pintu yang tertutup di tanah, Du Fei berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengayunkan tangannya. Seketika, papan kayu yang digunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Yinglong Tai terlempar dari telapak tangannya. Kemudian, garis-garis emas tiba-tiba melesat keluar dari papan kayu itu, lalu jatuh di pintu yang tergeletak di tanah. Berdengung. Saat benang-benang emas berputar, seluruh permukaan aula memancarkan semburan cahaya kemasan. Samar-samar, seolah-olah sebuah formasi telah terbentuk, menyelimuti seluruh aula. Du Fei menatap formasi itu dengan sedikit mengernyit. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dapat melihat bahwa formasi ini sebenarnya tidak ada di sana, melainkan dibentuk oleh 4 kota untuk mengendalikan teras Yinglong. Oleh karena itu, formasi ini tampak agak janggal dengan aura seluruh teras Yinglong. Saat formasi itu tertutup, setelah beberapa saat, pintu di tanah bergetar sedikit, lalu bergeser terbuka ke kedua sisi. Kemudian, sebuah pintu masuk gelap muncul di hadapan Du Fei. Melihat pintu masuk yang muncul, Du Fei ragu sejenak, tetapi ia tidak ragu lagi, melainkan langsung melangkah masuk. Saat ia masuk, Du Fei bisa merasakan energi yang sangat kuat melonjak dari segala arah, seolah-olah mencoba memeras Du Fei keluar. Namun Du Fei menarik napas dalam-dalam, lalu masuk tanpa berkata omong kosong. Klik, klik. Saat Du Fei masuk, cahaya kemasan menghilang, gerbang muncul kembali, dan seluruh permukaan Yinglong Tai kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah ada orang yang muncul. Dadada, suara langkah kaki bergema di ruang remang-remang. Du Fei melangkah perlahan, selangkah demi selangkah, dan bisa merasakan dirinya menuruni tangga. Tangga itu seharusnya berada di tepi teras Yinglong, lalu menuruni tangga spiral. Setelah berjalan puluhan langkah, seberkas cahaya redup muncul di depannya. Baru ketika Du Fei berjalan mendekat, ia bisa melihatnya dengan jelas. Du Fei muncul di hadapannya di sebuah ruangan seluas sekitar 100 kaki. Dinding ruangan itu dipenuhi makhluk-makhluk aneh mirip lumut. Makhluk-makhluk ini memancarkan cahaya redup, membuat ruangan itu agak redup, tetapi juga lebih sunyi dan kosong. Ini seharusnya bukan tempat untuk ditinggali orang. Itulah kesan pertama Du Fei terhadap Yinglong Tai, karena sejauh pandangannya, tak ada apapun di bagian dalam yang kosong itu, meski energi naga di udara membuat Du Fei menyadari betapa luar biasanya tempat ini. Pikiran Du Fei langsung tergerak, dan seketika, seiring mengalirnya ki internalnya, ki naga dengan cepat memasuki tubuhnya. Saat ki naga masuk, Du Fei merasakan sensasi dingin muncul di meridiannya, dan meridian, tulang, dan otot yang terluka terasa lebih nyaman. Bagus sekali. Warna aneh melintas di mata Du Fei. Ki naga langit ini tidak hanya lebih pekat daripada Qi Yanzong, tetapi juga mengandung efek penyembuhan dan penguatan tubuh. Sambil menyembuhkan lukanya, benda ini juga menyebabkan sutra abadi Phoenix Langit di tubuhnya tumbuh agak lambat. Tahukah Anda, setelah memurnikan esensi darah Phoenix kerajaan kuno, Du Fei telah mengolah sutra Phoenix abadi hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Awalnya, ia berpikir akan sangat sulit untuk mengembangkan teknik ini lebih lanjut. Namun sekarang tampaknya ada jalan keluar. Jika ia berlatih di Yinglong Tai untuk sementara waktu, ia mungkin dapat mengolah sutra Phoenix abadi hingga mencapai kesempurnaan. Tempat yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Du Fei menyeringai. Sepertinya ia telah mendapatkan banyak manfaat dari kerja kerasnya melayani pengurus rumah tangga kali ini. Ini benar-benar tempat yang bagus. Xiao Bai tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Du Fei atas inisiatifnya sendiri, lalu meregangkan tubuhnya, lalu duduk bersila di udara. Du Fei sedikit terkejut melihat Xiao Bai tiba-tiba berputar di sekitar Du Fei dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menyerap semua energi naga yang menyelimuti sekitarnya.
Apa yang kau lakukan? Adegan ini membuat Du Fei sedikit mengernyit. Ki naga langit ini memiliki efek memperbaiki jiwa bela diri. Ini memang hal yang baik. Mungkin kali ini, aku bisa memperbaiki diriku sendiri di sini. Melihat Du Fei berbicara, Xiao Bai juga menyeringai dan berkata. Du Fei selalu tahu bahwa Xiao Bai tampaknya dalam kondisi yang rusak. Selain beberapa perbaikan ketika ia menelan roh bela diri lain, belum ada kesempatan untuk perbaikan baru-baru ini. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Ki Naga Langit akan memiliki efek seperti itu. Memikirkan hal ini, Du Fei menyeringai, lalu melambaikan tangannya dan berkata, ayo kita ke lantai berikutnya. Ki Naga di sini tidak cukup untuk kita berdua. Baiklah, ayo berangkat. Xiao Bai tidak membuang kata-kata kali ini. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dan bergegas ke lantai berikutnya terlebih dahulu. Du Fei juga buru-buru mengikutinya. Swiss, Swiss, Swiss. Keduanya sangat cepat, dan Xiao Bai mengubah perilakunya yang biasa kali ini dan menjadi sedikit mendominasi. Di hadapan Du Fei, ia hampir seketika menyerap semua energi naga di setiap lapisan. Dalam situasi ini, Du Fei bahkan tidak bisa berpikir untuk menyembuhkan atau berlatih, dan menjadi sedikit kemewahan untuk menyentuh Ki Naga Surgawi lagi. Namun, Du Fei tidak marah. Akan lebih baik jika Xiao Bai memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Dia belum menemukan kesempatan seperti itu. Saat Xiao Bai terus bergerak maju, kedua sosok itu segera mencapai lantai 9 teras Yinglong. Ketika Du Fei mencapai lantai 9, ia dapat dengan jelas merasakan Ki Naga yang merasuki sekelilingnya. Ki itu kini sepadat zat, membuatnya sangat sulit untuk bergerak di dalamnya. Xiao Bai, yang seharusnya bisa menyerap semua Ki Naga secara langsung, kehilangan kecepatannya kali ini. Ia malah melayang di udara dan mulai menyerap Ki Naga secara perlahan. Melihat pemandangan ini, Du Fei akhirnya menghela napas lega. Sepertinya Xiao Bai sudah cukup menelan ludah. Meskipun masih dalam tahap pemulihan, jelas bahwa jumlah Qi Tianlong di depannya seharusnya sudah cukup. Namun, meskipun ini hal yang baik, pemandangan di hadapannya membuat Du Fei pusing. Sangat sulit baginya untuk memurnikan Qi Naga yang sepadat substansi. Dengan kata lain, Du Fei tidak berani secara aktif memurnikan Qi Naga ini. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan fisiknya, ia mungkin tidak akan mampu menahan energi dahsyat ini. Terlebih lagi, Du Fei masih terluka parah saat itu. Tuan, bungkuslah seluruh tubuhmu dengan kekuatan reinkarnasi dan murnikan energi naga sedikit demi sedikit. Xiao Bai tampak tenang saat ini, lalu suaranya terdengar cepat. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Ia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi akan sia-sia jika ia menghilangkan semua Qi Naga ini. Namun, setelah Xiao Bai berbicara, Du Fei tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Pada saat itu, Du Fei tidak lagi ragu-ragu, melainkan duduk bersila. Dengan sebuah pikiran, kekuatan reinkarnasi tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Bas bas bas. Saat Du Fei bergerak, energi naga yang kuat di sekelilingnya dengan cepat berkumpul ke tempatnya berada, tetapi setelah mendekati tubuhnya, energi itu perlahan-lahan hilang oleh kekuatan reinkarnasi. Namun, energi naga itu terlalu kuat. Meskipun Du Fei mampu menyerap sebagian besar energi naga, sebagian kecilnya masih meresap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Du Fei sedikit mengernyit. Ia menyadari bahwa energi naga yang telah menembus tubuhnya telah berubah menjadi kristal bening saat masuk, dan energi di dalam kristal itu tampak jauh lebih murni daripada energi naga. Begitu kristal-kristal ini memasuki tubuh Du Fei, mereka dengan cepat tersebar kemana-mana dan mulai memperbaiki luka-luka di tubuh Du Fei. Menarik, sepertinya kristal-kristal ini adalah elemen terpenting dari Qi Naga Langit ini. Melihat ini, Du Fei langsung mengerti. Kekuatan samsara bertindak seperti pemurnian Qi Naga Langit ini, melarutkan semua ketidakmurnian di dalamnya, meninggalkannya dalam wujud yang paling murni. Bagus sekali. Du Fei tersenyum tipis, selanjutnya, aku akan menikmatinya. Tertawa, di lantai 9 teras Yinglong yang tenang, Qi Naga yang seharusnya tenang terus berputar. Namun, Qi Naga di lantai ini memiliki dua pusat rotasi, yaitu Du Fei dan Xiao Bai. Jelas, setelah resmi memasuki kondisi kultivasi, Du Fei dan Xiao Bai mulai menyerap Qi Naga secara terus-menerus, yang juga menyebabkan beberapa perubahan aneh pada Qi Naga yang awalnya kaya akan substansi. Tentu saja, selain perubahan di dunia luar, perubahan drastis juga terjadi di dalam tubuh Du Fei saat ini. Kristal yang dimurnikan oleh kekuatan reinkarnasi itu tampaknya mengandung energi yang sangat aneh. Begitu energi itu memasuki tubuhnya, Du Fei jelas merasakan bahwa meridian, otot, tulang, dan bahkan Yuandan di laut Qi dantiannya,
semuanya memiliki hasrat yang luar biasa terhadap kristal ini, seolah-olah benda ini sangat penting bagi mereka. Situasi ini tentu saja menguntungkan Du Fei. Saat ini, ia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk memurnikan kristal-kristal ini. Sebaliknya, ia lebih fokus memurnikan kristal-kristal ini agar dapat memurnikan kristal sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adapun kristal-kristal yang masuk ke dalam tubuh, mereka diserap hampir seketika. Jika Anda melihat tubuh Du Fei dari luar saat ini, Anda dapat menemukan bahwa warna hitam dan putih di tubuhnya terus mengalir, dan energi naga yang meresap di sekelilingnya juga terus berputar dan diserap. Melihat ke dalam tubuh Du Fei, terlihat bahwa kristal-kristal tersebut perlahan-lahan berubah menjadi sungai emas yang terus mengalir di sekujur tubuhnya. Setiap kali melewati suatu tempat, sebagian besar sungai emas tersebut akan terserap. Untungnya, Du Fei masih terus memurnikan kristal-kristal ini, jika tidak, mustahil sungai emas seperti itu akan terbentuk. Dengung-dengung-dengung. Bersamaan dengan perubahan ini, tanda-tanda aneh di tubuh Du Fei juga mulai berubah, seolah-olah bukan lagi kata-kata, tetapi mulai berubah menjadi simbol aneh. Jika Du Fei melihat perubahan ini dengan mata kepalanya sendiri saat ini, mungkin dia akan mengerti bahwa Sutra Abadi Tianfeng miliknya telah mengambil langkah besar menuju kesempurnaan. Tentu saja, Du Fei menyadari perubahan ini, meskipun ia tidak yakin apa perubahan spesifiknya. Namun, ia mengerti bahwa perubahan seperti itu jelas bermanfaat. Tempat yang luar biasa. Setelah Du Fei tertawa dalam hati, ia kembali memusatkan pikirannya dan terus memurnikan kristal-kristal dalam Qi Naga. Namun, tubuhnya menerima semua energi tersebut dan terus-menerus menyerapnya ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, kekuatan yang baru saja ditembus Du Fei juga mulai melonjak. Sejujurnya, sungguh sia-sia jika kita melewatkan kesempatan besar seperti ini. Dibandingkan dengan Du Fei, kecepatan Xiao Bai dalam menyerap Qi Naga Langit sama sekali tidak memuaskan. Oleh karena itu, di lantai 9 teras Yinglong yang kosong ini, keberadaan Du Fei dan Xiao Bai bagaikan pusat dua pusaran air, yang terus-menerus menyerap semua Qi Naga Langit. Huf, huf, huf. Di bawah penyerapan mereka yang hampir tak terbatas, beberapa suara siulan terdengar di ruang yang awalnya tenang, dan Qi Naga yang seperti entitas padat juga mulai berangsur-angsur berubah menjadi gas. Jelas, Qi Naga yang telah terkumpul di sini selama bertahun-tahun akan segera dikuras habis oleh kedua orang ini. Namun, untungnya, tidak ada seorang pun dari keempat keluarga yang hadir saat itu. Jika tidak, mereka pasti akan sangat patah hati dan ingin menamparkan Du Fei sampai mati. Berlatih sendirian saja tidak cukup, dan ia bahkan mencari roh bela diri untuk menyerap energi naga yang sangat langka dan berharga untuk alam tersegel. Perilaku ini sungguh tidak bermoral dan membuang-buang sumber daya. Namun, saat itu tidak ada seorang pun yang hadir, dan tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi, jadi tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Sebaliknya, pria dan roh bela diri itu terus menyerap energi tanpa ragu. Namun, di bawah penyerapan ini, Du Fei tidak menyadari bahwa Qi Naga Langit hampir seperti entitas, menghalangi pintu masuk ke tingkat berikutnya dari teras Yinglong. Pada saat ini, retakan samar tampak muncul, dan dari dalam, Qi Naga Langit yang semakin murni dan kuno terus menyebar keluar. Wow, saat berlatih, waktu selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Hal yang paling jelas selama bulan ini adalah bahwa Qi Naga yang dulunya sepadat substansi kini telah berubah menjadi kabut. Namun, meskipun demikian, masih ada suara berdengung yang konstan di udara, menyebabkan Qi Naga menghilang dengan cepat. Jelas saja, selama bulan ini, manusia dan jiwa bela dirinya telah menjadi seperti dua lubang tanpa dasar, yang dengan gila-gilaan melahap energi naga yang melonjak. Sebulan berlalu, tubuh Du Fei diselimuti aura hitam putih, dan rune yang semula menyelimuti tubuhnya kini telah menghilang. Sebagai gantinya, muncul pola cahaya warna-warni yang menyebar di sekujur tubuhnya. Di atas pola cahaya ini, terpancar kekuatan yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, jika diperhatikan lebih dekat, pola cahaya di sekujur tubuh Du Fei, jika dilihat secara keseluruhan, persis seperti rune Phoenix Langit kuno. Dengan kata lain, saat ini, karakter di tubuh Du Fei telah berubah menjadi rune Phoenix Langit kuno. Sepertinya ada Phoenix Langit kuno di tubuh Du Fei, yang terlihat sangat misterius. Dalam pola cahaya ini, terdengar suara siulan samar, kemudian seiring gelombang menyebar, kekuatan yang sangat mengerikan dan dahsyat terus menyebar darinya, dan kemudian di bawah dorongan, semburan suara ledakan rendah terdengar di udara. Berdengung. Tiba-tiba, sisa pola cahaya yang semula menyelimuti tubuh Du Fei berkelebat sedikit, lalu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Du Fei, bagaikan tato.
Setelah itu, tato-tato ini perlahan menghilang. Namun, ini bukanlah hilangnya tato yang sebenarnya. Sebaliknya, ketika Du Fei ingin menggunakannya, pola cahaya ini akan muncul kembali, dan energi dahsyat yang terkandung dalam pola cahaya ini dapat dikendalikan oleh Du Fei saat itu. Jelas, ini merupakan manifestasi dari peningkatan Sutra Abadi Tianfeng. Ini juga merupakan hasil dari kemajuan Du Fei yang cermat dan mantap selama bertahun-tahun. Jika tidak, ia tidak akan mampu mencapai tingkat seperti ini saat ini. Pada saat yang sama, semua luka di tubuh Du Fei menghilang saat ini. Sebaliknya, kekuatan fisik dan kekuatannya tampak meroket. Jelas, pertempuran dengan Gu Haoshan membawa manfaat tak terbatas bagi Du Fei. Sementara itu, Xiao Bai masih melayang di udara, tetapi dibandingkan sebulan yang lalu, wujud halusnya telah menjadi lebih padat, hampir mendekati wujud fisik. Jelas, di dalam teras Yinglong, area yang sebelumnya rusak sedang diperbaiki. Tentu saja, Du Fei sangat penasaran dengan kemampuan seperti apa yang dimiliki Xiao Bai jika dia diperbaiki sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, setengah bulan berlalu dengan tenang. Selama setengah bulan berikutnya, tubuh Du Fei tidak banyak berubah. Selain kilatan pola cahaya 7 warna yang sesekali muncul, tidak ada perubahan lain. Namun, setiap kali pola cahaya 7 warna itu muncul, energi yang terkandung di dalamnya tampak semakin melonjak. Du Fei, yang sedang berlatih, juga menyadari hal ini. Jika ia menggunakan pola cahaya warna-warni ini, kemungkinan besar akan melepaskan energi yang sangat mengerikan. Panggilan, Du Fei, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Bukan karena ia ingin menyerah, melainkan karena ia menyadari bahwa kristal yang telah dimurnikannya tidak lagi cukup untuk kultivasinya. Ketika Du Fei membuka mata dan melihat sekeliling, ia menemukan bahwa Qi Naga yang sangat kaya telah lenyap sepenuhnya. Ini juga menunjukkan bahwa pelatihan Du Fei telah berakhir. Setelah memahami hal ini, Du Fei perlahan berdiri dari tanah. Saat ia berdiri, suara seperti kacang goreng terdengar dari seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, kekuatan yang sangat mengerikan terus mengalir dalam tubuh Du Fei. Mendengus, Du Fei mengerang, lalu menginjak tanah. Tiba-tiba, pola cahaya warna-warni muncul di permukaan tubuhnya, dan hampir bersamaan, kekuatannya tampak berlipat ganda. Sutra Phoenix Surgawi Abadi telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tak terduga melihat pemandangan ini. Du Fei sedikit tertegun, tetapi ia mengerti sesuatu. Jika Sutra Abadi Phoenix Surgawi dikultivasikan dengan sempurna, tanda cahaya Phoenix Surgawi akan muncul di tubuh praktisi. Tentu saja, tanda cahaya Phoenix Surgawi ini hanyalah permulaan, tetapi meskipun demikian, tanda cahaya Phoenix Surgawi ini dapat menggandakan kekuatan praktisi. Jika dua tanda cahaya Phoenix Surgawi dapat dikultivasikan, kekuatan praktisi dapat berlipat ganda lagi. Dan seterusnya. Kesempurnaan sejati Sutra Abadi Phoenix Surgawi ini adalah mengolah 9 pola cahaya Phoenix Surgawi. Jika seseorang mencapai tingkat itu, langit akan runtuh dan bumi akan terbelah hanya dengan lambaian tangan, kan? Awalnya, Du Fei mengira akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai kondisi seperti itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memasuki kondisi ini secara tidak dapat dijelaskan. Tampaknya Qi Naga Surgawi ini benar-benar hal yang baik. Jika dia telah mengolah Sutra Abadi Tianfeng hingga tingkat ini saat melawan Gu Haoshan sebelumnya, maka Gu Haoshan mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Ketika memikirkan hal ini, senyum muncul di wajah Du Fei. Setelah memastikan peningkatan kekuatannya, Du Fei mengangguk sedikit puas. Meskipun ia ingin terus berlatih, jelas bahwa ia tidak lagi memiliki kondisi untuk itu saat ini. Sambil melirik Xiao Bai, Du Fei menyadari bahwa, meskipun Xiao Bai tidak lagi menyerap Qi Naga di sekitarnya, tubuhnya telah mencapai kondisi padat sepenuhnya. Ia duduk bersila di udara, wajahnya serius, jelas berada di tengah periode yang sangat penting. Sepertinya orang ini bisa diperbaiki sepenuhnya kali ini. Adegan ini membuat Du Fei mengangguk kecil. Jika Xiao Bai bisa diperbaiki sepenuhnya, maka itu pasti sangat membantunya, terutama di tempat seperti perbatasan yang disegel. Keberadaan Xiao Bai seharusnya bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Oleh karena itu, setelah mengamati dengan saksama sejenak dan memastikan bahwa Xiao Bai tidak akan mengalami perubahan abnormal, Du Fei merasa lega dan pandangannya tertuju pada tempat lain di lantai 9. Karena Qi Naga Surgawi yang asli telah diserap sepenuhnya oleh Du Fei tidak memiliki rintangan dan dapat mengamati lantai ke-9 dengan cermat. Dibandingkan dengan lantai pertama, lantai 9 jauh lebih kecil, tetapi meskipun demikian, luasnya tetap beberapa puluh kaki. Meskipun begitu, lantai 9 tetap kosong, tanpa ada yang menarik perhatian. Jadi,
Setelah mengamati area tersebut, pandangan Du Fei tanpa sadar tertuju pada pintu masuk ke lantai berikutnya. Meskipun disebut lorong, sebenarnya tetaplah sebuah tangga. Namun, permukaan tangga dilapisi lapisan film tipis berwarna ungu kemasan. Di dalam lapisan film tipis tersebut terdapat lantai ke-10, yang bahkan tidak dapat dimasuki oleh kepala 4 keluarga. Du Fei perlahan berjalan menuju tangga, menyipitkan mata menatap lapisan cahaya di depannya. Karena lapisan cahaya itu, ia tidak bisa melihat apa yang ada di balik tangga. Namun, samar-samar ia bisa merasakan fluktuasi yang sangat kuno dari tangga. Fluktuasi ini sangat kuat, dan bahkan Du Fei, dengan kekuatannya, sedikit gemetar menghadapinya. Apa yang ada di bawah sana, mungkinkah itu Ki Naga Langit yang lebih kuat? Du Fei sedikit mengernyit dan bergumam, kau tahu, Ki Naga Langit di lapisan ke-9 sudah sangat mengerikan. Jadi, jika masih ada Ki Naga Langit di lapisan ke-10, maka itu benar-benar di luar imajinasi orang. Setelah mengerutkan kening sejenak, mata Du Fei tiba-tiba terfokus, lalu jatuh pada sudut film tipis, di mana ada celah kecil. Du Fei menatap retakan itu, matanya tiba-tiba berkedip. Setelah beberapa saat, Du Fei akhirnya tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, lalu ia dengan hati-hati mendekat, ingin melihat lebih jelas apa yang ada di dalamnya. Merobek. Saat mata Du Fei mendekati retakan itu, tiba-tiba, retakan besar muncul pada film cahaya, dan retakan ini muncul tepat di depan Du Fei, memungkinkan Du Fei untuk memasukinya. Ini, pupil mata Du Fei mengecil tajam saat ia menyaksikan fenomena yang hampir mengundang ini. Pintu masuk lantai 10 ini sungguh aneh. Du Fei tak percaya dengan kekuatan keempat leluhur saat itu, mereka tak akan bisa menemukan retakan ini. Jika mereka tidak menemukannya saat itu, pasti retakan itu baru saja muncul. Dan bagaimana mungkin retakan yang baru muncul ini bisa menjadi seperti ini? Alasan di balik ini sungguh patut direnungkan. Tuan, jika Anda ingin masuk dan melihat-lihat, silakan saja. Seharusnya tidak ada bahaya. Tepat ketika Du Fei sedikit mengernyit, suara elegan Xiao Bai tiba-tiba terdengar di belakangnya. Du Fei menoleh cepat, lalu dia melihat sosok Xiao Bai saat ini telah menjadi padat sepenuhnya, seperti manusia yang menyusut, tetapi ada sepasang sayap ringan di belakangnya, yang mengepak sedikit, sehingga saat bergerak, beberapa titik berpendar tertinggal di udara. Kamu, sudah sembuh? Du Fei menatap Xiao Bai yang tampak berubah penampilannya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Saya sudah pulih sepenuhnya, tetapi akan membutuhkan waktu dan kesempatan untuk kembali ke kondisi prima. Namun, setelah pulih, saya mengingat banyak hal. Wajah Xiao Bai sedikit berubah, tetapi terlihat cukup manis. Misalnya, tempat ini, Guru, saya rasa ada baiknya Anda masuk dan melihat-lihat. Jika saya ingat dengan benar, akan sangat membantu bagi Anda untuk melihat-lihat barang-barang di dalamnya. Mendengar Xiao Bai mengatakan ini, Du Fei ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit dan berkata, karena kamu sudah bilang begitu, ayo masuk. Setelah mengatakan itu, Du Fei tidak ragu lagi, melainkan bergerak dan melangkah ke tirai cahaya. Berdengung. Saat Du Fei masuk, Xiao Bai juga mengikutinya. Saat kedua sosok itu masuk, mata Du Fei sedikit bergetar, lalu semuanya menjadi jelas kembali. Ini adalah gua alami yang sangat besar, yang terbagi menjadi dua bagian dari tengahnya. Di satu sisi, palu es raksasa menggantung di mana-mana dan udaranya dipenuhi udara dingin, sementara di sisi lain, terdapat kolam magma raksasa dengan asap putih yang terus berputar-putar. Dingin dan panas yang ekstrim muncul di dalam gua secara bersamaan dengan cara yang begitu aneh. Keduanya tidak kompatibel satu sama lain, tetapi ada pada saat yang bersamaan. Yang benar-benar memisahkan kedua situasi tersebut adalah sebuah dinding gunung yang sangat besar. Saat itu, Du Fei sedang berdiri di dinding gunung, dan di balik dinding gunung tersebut, terdapat sebuah bola cahaya yang berkelap-kelip. Jelas bahwa Du Fei baru saja diteleportasi dari bola cahaya itu. Apakah ini lantai 10 teras Yinglong? Du Fei menyipitkan matanya dan berbicara setelah menatap pemandangan di depannya. Tidak, harus kuakui ini Yinglong Tai yang asli, kata Xiao Bai ringan, lalu mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di atas kepalanya. Kalau kau perhatikan baik-baik, kau pasti mengerti kenapa aku bilang begitu. Mendengar ini, Du Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, lalu pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di puncak gua, dua naga raksasa berputar-putar, masing-masing menempati separuh langit. Satu naga diselimuti baju besi es, yang lain merah tua dan berapi-api, menciptakan dunianya sendiri. Jelas, kedua dunia ini ada karena kedua naga ini. Pada saat ini, kedua naga raksasa itu jelas tidak kehilangan nyawa.
Mereka hanya berada dalam kondisi tidur yang sangat aneh, dan tekanan yang sangat mengerikan terpancar dari kedua naga raksasa itu. Ki naga langit yang baru saja kita sempurnakan sebenarnya hanyalah sebagian dari energi yang mereka pancarkan, kata Xiao Bei dengan tenang, tapi, aku tidak ingin kau melihat kedua naga bodoh ini, kau harus melihat mulut mereka. Mendengar ini, pupil mata Du Fei mengecil dan tatapannya jatuh pada mulut naga itu. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Saat ini, sekelompok kristal ungu emas terlihat di mulut kedua naga raksasa tersebut. Di dalam kristal, sosok manusia samar-samar terlihat, tetapi mustahil untuk melihat dengan jelas. Tampaknya keberadaan kedua naga raksasa ini adalah untuk menjaga manusia di dalam kristal. Yang ada di sana adalah Kaisar Es dan Kaisar Api di antara 9 kaisar era primordial. Xiao Bei melirik Du Fei dan berbicara dengan ringan. Apa? Mendengar ini, seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, bukankah kita bertemu Bai Di dan anak buahnya di puncak Tianlang hari itu kalau tidak salah, Bing Di dan Yan Di juga ada di sana, kan? Yang ada di sana hanyalah sisa-sisa jiwa mereka, atau klon, sedangkan yang ada di sini adalah wujud asli mereka. Xiao Bei menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dulu, ketika Ibel ekstrateritorial turun ke dunia, 8 klan kuno dan 9 kaisar primordial bersatu dengan para pejuang dunia, dan nyaris menghancurkan Ibel ekstrateritorial. Namun, meskipun begitu, 8 klan kuno dan 9 kaisar primordial membayar harga yang sangat mahal. Setidaknya, sejak saat itu, 8 klan kuno dan 9 kaisar primordial telah menghilang bersamaan. Namun, karena Ibel ekstrateritorial juga menghilang bersamaan, kebanyakan orang percaya bahwa mereka dan Ibel ekstrateritorial binasa bersama. Tapi sekarang tampaknya mereka mungkin disegel di suatu tempat. Segel, apakah ini metode yang digunakan oleh Ibel dari luar wilayah ini? Pupil mata Du Fei mengecil dan dia berbicara perlahan. Tentu saja itu ulah Ibel ekstrateritorial. Jangan pernah meremehkan mereka. Kau pernah bertemu Raja Ibel Surgawi ke-9 sebelumnya, dan mereka jauh lebih tangguh daripada yang kau bayangkan. Xiao Bei mengerucutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, berdasarkan pengalaman kita, bahkan setelah perang penghancur dunia, banyak Ibel ekstrateritorial masih berkeliaran di dunia ini. Sebagai pemilik Yuan dan langit dan bumi, cepat atau lambat kau akan bertemu mereka. Namun, orang-orang dari 8 klan kuno dan 9 kaisar primitif itu semuanya sangat bejat. Bahkan jika Ibel luar angkasa bisa menyegel mereka, sangat sulit untuk memusnahkan mereka. Misalnya, 2 orang ini, setelah sekian lama, mereka pasti bisa membuka segelnya dan keluar. Tentu saja, Anda juga bisa membangunkan mereka, tapi, tuanku, kekuatan Anda belum cukup untuk saat ini. Xiao Bei mengangkat bahu. Tidak cukup kuat mendengar ini, Du Fei menyentuh hidungnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun keduanya tidak memiliki aura yang kuat saat ini, Du Fei bisa membayangkan betapa kuatnya mereka di puncak. Dan dengan kemampuannya saat ini, mencoba membuka segel mereka terasa seperti mimpi. Baiklah, ayo kita pergi sekarang setelah selesai. Aku tidak tahu apakah ada Ibel luar angkasa yang sesekali datang ke sini. Kalau kita ketahuan, kita akan mendapat masalah. Hanya ada satu alasan aku mengizinkanmu masuk, Tuan. Itu karena jika kami membutuhkanmu di masa depan, kami bisa kembali ke sini dan mencari cara untuk membangunkan mereka berdua. Xiao Bei berkata dengan tenang, karena perang pemusnahan mungkin akan datang lagi. Setelah kembali ke lantai 9, tatapan Du Fei kembali tertuju ke belakang, tetapi kali ini retakan pada lapisan film cahaya telah sepenuhnya menghilang. Jelas, jika Du Fei masih ingin masuk, ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menembus batasan ini. Perang pemusnahan. Du Fei mengerutkan kening dan menatap pemandangan itu, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Sepertinya ia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Ibel-Ibel ekstrateritorial ini. Mungkin seperti yang dikatakan Xiao Bei, cepat atau lambat, perang pemusnahan akan datang lagi. Mungkin saat itu, ia harus bertarung melawan Ibel-Ibel ekstrateritorial seperti 8 suku kuno dan 9 kaisar prasejarah yang legendaris. Namun, apapun yang terjadi, hal-hal ini akan terjadi di masa depan, bukan sekarang. Yang perlu saya pertimbangkan saat ini adalah bagaimana menjadi lebih kuat, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan batasan. Setelah menggelengkan kepalanya, Du Fei menaruh semua hal ini dalam hatinya, lalu dia tenang dan mulai berpikir. Saat ini, tidak ada lagi yang tersisa di teras Yinglong untuk ia latih. Jadi, sepertinya hanya ada satu hal yang harus ia lakukan, yaitu menyempurnakan diagram formasi penyegel Ibel yang telah ia rebut dari Leng Wuming sebelumnya. Jika tidak,
menyimpan benda ini di tangannya akan menjadi bencana. Hanya dengan menyempurnakannya, mungkin ia bisa menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Du Fei langsung bertepuk tangan tanpa ragu. Kemudian, ia melihat tirai jaring gelap bagai langit berbintang muncul di hadapannya. Aura yang sangat mengerikan terpancar dari tirai jaring tersebut. Sekilas, orang bisa tahu bahwa benda ini bukan benda biasa. Desir, diagram formasi penyegel Ibel ini tampaknya memiliki kecerdasan. Begitu muncul, ia dengan cepat melesat ke samping, jelas berusaha lepas dari kendali Du Fei. Untung saja, kau benar-benar tahu cara melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Du Fei terkekeh, lalu pikirannya bergerak, dan tiba-tiba dia melihat kekuatan reinkarnasi menyebar, membungkus diagram formasi penyegel Ibel dalam sekejap. Formasi penyegel Ibel terus-menerus berguncang di bawah kekuatan samsara. Namun, jelas bahwa kekuatannya tidak berguna di hadapan kekuatan samsara. Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan saya untuk menghapus roh dari arai penyegel Ibel? Tetapi jika rohnya dihapus, benda ini mungkin akan jatuh dari jimat Zenwu tingkat 2 ke tingkat 3. Xiao Bai berdiri di bahu Du Fei dan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, pusaka seperti diagram formasi penyegel Ibel mungkin telah dicetak dengan artefak yang tak terhitung jumlahnya oleh generasi-generasi sekte Ibel bayangan. Pada dasarnya mustahil untuk sepenuhnya menaklukkan roh di dalamnya. Lebih baik dihapus saja. Meskipun melakukannya sia-sia, itu lebih baik daripada membiarkannya tidak berguna. Lagi pula, tidak bisakah kau mengganti rohnya? Dulu mungkin, tapi sekarang tidak. Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Ketika ekspresi Du Fei mulai berubah, ia tersenyum lagi dan berkata, namun, aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Meskipun aku tidak bisa lagi menggantikan roh senjata itu, aku punya peran yang lebih baik, yaitu membantumu, Sang Master, menyempurnakan roh senjatamu sendiri. Sepertinya kau jauh lebih berguna. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa mengangguk. Jika ia bisa memurnikan roh senjata sendiri, maka Du Fei tidak akan ragu untuk menghapus roh senjata asli dari diagram susunan penyegel Ibel. Terlebih lagi, jika pemurniannya berhasil, diagram susunan penyegel Ibel akan sepenuhnya menjadi miliknya sejak saat itu, dan ia tidak perlu khawatir roh senjata itu akan berbalik melawannya. Lalu apa yang harus kita lakukan secara spesifik? Tanya Du Fei Wen. Aku akan mengajarimu metode menghapus roh senjata dan kemudian memurnikan roh senjata baru berdasarkan roh itu. Tutup matamu dan terimalah. Xiao Bai terdiam sejenak sebelum berbicara pelan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, lalu perlahan menutup matanya. Saat Du Fei bergerak, Xiao Bai mengulurkan jarinya dan menyentuh titik di antara alisnya, lalu menunjuk ke arah Du Fei. Tiba-tiba, aliran informasi dengan cepat berkumpul di titik di antara alis Du Fei. Aliran informasi yang sangat kompleks menyelimuti Du Fei dan berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Mata Du Fei yang tertutup kemudian perlahan terbuka. Jadi begitu, Du Fei tersenyum. Meskipun metode yang diberikan Xiao Bai agak merepotkan, metode itu cukup praktis. Menurut metode yang diberikan Xiao Bai, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapus kesadaran roh dari diagram susunan sihir, mempertahankan tubuh roh, lalu memisahkan sebagian kecil dari jiwanya sendiri untuk menggantikan kesadaran roh yang hilang, lalu membiarkan roh itu muncul kembali. Dengan melakukan ini, meskipun prosesnya relatif rumit, hal itu dapat mencegah formasi penyegel Ibel menurunkan levelnya, tetapi justru memungkinkannya untuk terus mempertahankan level kuatnya saat ini. Selain itu, di masa mendatang, karena adanya hubungan antara pikiran dan jiwa, Du Fei akan dapat mengendalikannya dengan lebih mudah. Ayo kita mulai. Setelah memahami semua ini, Du Fei tidak ragu-ragu, melainkan perlahan duduk bersila, lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Kemudian, seiring perubahan segel tangannya, gelombang kekuatan mental dan energi sejati melesat keluar dengan cepat, langsung menembus belenggu yang dibentuk oleh kekuatan reinkarnasi, dan menyelimuti diagram formasi penyegel Ibel. Penyempurnaan dimulai dengan tenang saat ini. Pilar-pilar cahaya yang terbentuk dari kekuatan mental dan energi sejati saling terkait dan samar-samar membentuk formasi besar, yang sepenuhnya menyelimuti formasi penyegelan Ibel. Du Fei menyipitkan mata dan mengamati pemandangan itu. Sesaat kemudian, ia mengulurkan jarinya dan menyentuh bagian tengah alisnya. Kemudian ia melihat cahaya keemasan menyebar. Dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan itu langsung menghilang ke dalam formasi penyegel sihir. Dengung-dengung-dengung. Saat Du Fei bergerak, kekuatan reinkarnasi di udara sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan formasi yang terdiri dari energi sejati dan kekuatan mental, yang sepenuhnya membungkus diagram formasi penyegel Ibel. Seiring proses pemurnian berlangsung,
diagram formasi penyegel Ibel mulai bergetar sedikit. Setelah beberapa saat, ia tampak kehilangan semua spiritualitasnya. Setelah sedikit bergetar, ia berubah menjadi benda mati. Roh pengganti. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei menyipit, lalu tangan kanannya dengan cepat menunjuk ke depan. Bersamaan dengan gerakan Du Fei, diagram formasi penyegelan Ibel mengeluarkan suara berdengung yang keras, dan kemudian cahaya keemasan yang ditunjukkan Du Fei sebelumnya dengan cepat memasuki diagram formasi penyegelan Ibel. Melihat pemandangan ini, Du Fei perlahan menghela napas lega. Ia telah menyelesaikan semua yang ingin ia lakukan. Soal keberhasilannya, semuanya bergantung pada keberuntungannya. Masih ada beberapa gumpalan samar Ki Naga Langit yang samar-samar meresap ke lantai 9. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan mental dan energi sejati masih meresap di udara. Sepertinya energi sejati dan kekuatan mental telah sepenuhnya menggantikan Ki Naga Langit yang asli. Saat ini, Du Fei sedang duduk di udara, matanya tertuju pada formasi penyegel Ibel di depannya. Sesekali, tangannya bergerak sedikit, dan ia mulai mengendalikan energi sejati dan kekuatan mental yang agak bermutasi, tetapi sebagian besar waktu, Du Fei hanya memperhatikan segala sesuatu di depannya. Xiao Bai juga sedang menatap pemandangan di depannya saat ini, tetapi ia tidak banyak bicara, karena ia tahu bahwa setelah mengadopsi metode pemurnian ini, bahkan ia pun tidak akan dapat ikut campur dalam seluruh proses pemurnian diagram formasi penyegelan Ibel. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Tertawa. Seiring berjalannya waktu, formasi penyegel Ibel, yang awalnya kehilangan semua spiritualitasnya, tiba-tiba bergetar sedikit dan mulai menggeliat aneh. Sepertinya formasi penyegel Ibel telah mendapatkan kembali sebagian spiritualitasnya. Samar-samar, sesuatu mulai terbentuk diam-diam di dalam formasi penyegel Ibel ini. Pada saat ini, semangat Du Fei juga terguncang. Melihat pemandangan di depannya, warna merah menyala samar mulai muncul di matanya, dan senyum juga muncul di sudut mulutnya. Sekarang tampaknya proses penyempurnaan diagram formasi penyegelan Ibel berjalan sesuai harapannya. Saat ini, ia hanya perlu menunggu dengan tenang langkah selanjutnya. Selama diagram formasi penyegel Ibel ini berhasil disempurnakan, banyak Du Fei akan memiliki satu cara lagi untuk menyelamatkan hidup mereka. Di alam tertutup ini, semakin banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka, semakin jauh mereka bisa melangkah. Mengenai kekuatan apa yang bisa dilepaskan oleh diagram susunan penyegel Ibel ini setelah disempurnakan sepenuhnya, Du Fei sangat bersemangat. Lagi pula, kekuatan diagram susunan penyegel Ibel hari itu sangat dahsyat. Bahkan Phoenix Langit kuno, yang berada di alam bela diri tingkat menengah tingkat 4, tak berdaya menghadapi diagram susunan penyegel Ibel ini. Oleh karena itu, Du Fei sangat menantikan diagram formasi penyegelan Ibel ini. Waktu berikutnya adalah semacam penantian yang tenang, dan selama penantian ini, waktu berlalu begitu cepat. Hampir dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu lagi. Selama setengah bulan ini, Du Fei jelas merasakan bahwa roh di dalam formasi penyegel Ibel tampaknya telah berangsur-angsur pulih. Tentu saja, kesadaran ini tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Bai. Paling-paling, kesadarannya seperti bayi yang baru lahir, seperti selembar kertas kosong. Akan tetapi, karena selembar kertas putih ini sudah memiliki tandanya sendiri, Du Fei pada dasarnya tidak memiliki masalah dalam mengendalikan diagram formasi penyegelan Ibel. Sepertinya sudah hampir waktunya. Sekilas kilatan panas tiba-tiba terpancar di mata Du Fei, lalu dia menggigit ujung lidahnya, lalu saripati darah yang mengandung energi sejati yang pekat langsung melesat keluar. Saat esensi darah muncul, wajah Du Fei langsung memucat, tetapi ia tidak menghentikan gerakannya. Sebaliknya, ia dengan cepat mengarahkan tangannya, dan dalam sekejap, esensi darah berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menembus ke dalam susunan segel sihir. Berdengung. Dengan masuknya esensi dan darah, diagram formasi penyegelan Ibel bergetar sedikit, lalu memancarkan cahaya redup. Seketika, diagram formasi penyegelan Ibel yang awalnya hitam berubah menjadi putih, lalu membentuk aliran cahaya, yang langsung menuju telapak tangan Du Fei. Melihat diagram formasi yang telah berubah bentuk dan berkedip dengan warna kristal di telapak tangannya, Du Fei menghela napas lega, dan kemudian perasaan koneksi spiritual muncul di hatinya. Selesai. Du Fei sedikit gembira. Setelah bekerja keras sekian lama, ia akhirnya berhasil menyempurnakan diagram formasi penyegel Ibel. Mulai sekarang, ia tidak perlu lagi khawatir benda ini akan menimbulkan masalah. Terlebih lagi, yang terpenting adalah ia kini memiliki cara tambahan untuk menyelamatkan hidupnya. Selamat, Guru. Anda sekarang memiliki jimat bela diri sejati pertama Anda. Xiao Bai duduk di bahu Du Fei dan berbicara sambil tersenyum. Itulah sebagian besar fungsimu.
Du Fei tersenyum, lalu membalikkan tangannya dan menyimpan diagram formasi penyegelan Ibel. Ia tersenyum dan berkata, karena kita sudah menyelesaikan pelatihan dan menyempurnakan diagram formasi penyegelan Ibel, apakah kita perlu tinggal di sini lebih lama lagi? Kurasa itu tidak perlu. Mungkin butuh waktu hampir setahun bagi Kinaga Langit di Yinglongtai untuk berkumpul kembali ke tingkat yang sesuai untuk kultivasi kita. Sepertinya keempat keluarga juga menyadari bahwa Kinaga Langit di Yinglongtai tidak terbatas, jadi mereka menemukan metode yang membatasi kuota. Kan Xiaobei memiringkan kepalanya dan berkata, mungkin begitu. Du Fei tersenyum, lalu melirik sekeliling, menatap penuh arti ke arah pintu masuk menuju teras Yinglong yang asli, lalu berbalik dan pergi. Sekarang, ia tidak hanya telah menyempurnakan Sutra Abadi Phoenix Surgawi, tetapi Xiaobei juga hampir pulih, dan diagram formasi penyegelan Ibel juga telah disempurnakan sepenuhnya. Bagaimanapun, ia tidak perlu tinggal di sini lagi. Dengan pemikiran ini, Du Fei tidak berlama-lama lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah kepergian Du Fei, teras Yinglong yang sudah sepi kembali sunyi, hanya sesekali samar-samar energi naga yang berputar-putar dari pintu masuk teras Yinglong, seolah-olah diam-diam menyampaikan sesuatu. Di bawah teras Yinglong, kolam magma di bawahnya kini sepenuhnya tertutup oleh batu hitam. Sementara itu, sang pengurus memiliki pasukan besar yang berkeliaran di kota. Selama 3 tahun berikutnya, ia tidak hanya akan mengirim anggota keluarga untuk bercocok tanam di sana, tetapi juga menjaga keamanan dengan baik. Meskipun 3 keluarga lainnya akan menawarkan bantuan jika terjadi invasi, skenario seperti itu akan sangat memalukan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga yang bertanggung jawab atas teras Yinglong biasanya mengerahkan pasukan paling elit mereka untuk memastikan tidak ada yang berani menyerang. Saat ini, banyak sosok berdiri di bawah Yinglongtai. Mata mereka semua tertuju pada Yinglongtai yang menjulang tinggi di depan mereka, dan ekspresi di mata mereka terus berubah. Saat ini, sudah 2 bulan sejak Du Fei memasuki teras Yinglong. Selama 2 bulan ini, tidak ada berita yang dirilis dari dalam teras Yinglong, jadi orang-orang di luar tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun, karena Du Fei sedang dalam tahap kultivasi, para pengurus rumah tangga, meskipun khawatir, tidak mau masuk untuk memeriksa. Lagi pula, jika terjadi sesuatu yang memengaruhi kultivasi Du Fei, mereka tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Kakak Du Fei, apa kau tidak mengalami kecelakaan? Guan Ting menatap teras Yinglong yang menjulang tinggi dengan raut wajah khawatir. Kekhawatiran di wajahnya tak bisa disembunyikan. Jelas, di antara semua pengurus rumah tangga, Guan Ting lah yang paling mengkhawatirkan Du Fei. Seharusnya tidak apa-apa, Du Fei sangat kuat dan sangat berhati-hati. Jika dia tahu tentang situasi apapun, dia mungkin akan mundur atas inisiatifnya sendiri. Tapi melihat situasi saat ini, mungkin dia tidak mau keluar. Kau tahu, di wilayah utara kita yang tersegel, selain Yinglongtai, tidak ada tempat yang lebih baik untuk berlatih. Jika aku bisa memasukinya untuk berlatih, aku tidak akan mau keluar sampai aku memurnikan semua Kinaga Langit. Guan Yan tersenyum dan menghibur Guan Ting. Haha, Kinaga di dalam Yinglongtai sangat kaya. Bahkan si cabul Gu Haoshan itu tinggal di sana selama 3 tahun dan masih belum bisa memurnikannya sepenuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya dengan mudah? Guan Fengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kekuatan saudara Du Fei bahkan lebih cabul daripada Gu Haoshan, kecil kemungkinannya dia bisa memurnikan semua Kinaga di dalamnya. Kurasa dia akan terus berkultivasi di sana untuk sementara waktu. Menurut kesepakatan antara pengurus rumah tangga kami dan dia bisa tinggal di sana selama setahun, jadi wajar saja kalau dia tidak keluar saat ini. Namun, sayang sekali saudara Du Fei, dengan kekuatannya, tidak bisa dimanfaatkan oleh pengurus rumah tanggaku. Jika saudara Du Fei ada di sini, bukankah pengurus rumah tanggaku bisa merebut teras Yinglong? Setiap saat Guan Fengyi melirik Guan Ting lagi. Xiao Ting, kenapa kau tidak mencari kesempatan untuk berbicara dengan saudaramu Du Fei? Kau juga ingin dia tinggal, kan? Saya sangat berharap saudara Du Fei tetap tinggal, tetapi saya sangat mengenal saudara Du Fei. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan puas dengan dunia kita yang sempit sebagai pembantu rumah tangga. Yang dia butuhkan adalah langit yang lebih luas. Guan Ting menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Guan Feng pun tersenyum pahit dan berkata, kau benar. Di antara 4 wilayah tersegel, wilayah utara kita adalah yang terkecil dan terlemah. Sebagai perbandingan, wilayah itu sungguh tidak cocok untuk seseorang seperti saudara Du Fei. Sepertinya aku hanya bermimpi. Namun, setelah aku memasuki Yinglongtai untuk berlatih retret, jika terjadi pertarungan tahun depan, aku mungkin tidak akan takut pada Gu Haoshan. Begitu dia mengatakan ini,
mata Guan Fengyi dipenuhi dengan rasa percaya diri yang luar biasa kuat. Hehehe, sungguh beruntung kepala pelayan kita punya ide seperti itu. Mungkin lain kali, kepala pelayan kita bisa mendapatkan kualifikasi Yinglong Tai tanpa bergantung pada bantuan orang luar. Tiba-tiba, terdengar tawa terbahak-bahak, lalu Guan Lin muncul di lapangan dengan senyum di wajahnya. Jelas sekali suasana hatinya sedang sangat baik. Salam, Tetua Agung. Melihat Guan Lin muncul, yang lain buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Lupakan saja, kalian. Meskipun kita masih belum yakin siapa yang akan diizinkan masuk ke Yinglong Tai untuk berlatih, ada banyak manfaat berlatih di luar. Jangan sia-siakan kesempatan besar ini, tegur Guan Lin sambil tersenyum. Tetua Agung benar, kita akan pergi berlatih sekarang. Mendengar ini, Guan Fengyi segera menjawab. Guan Lin hendak mengatakan sesuatu ketika melihat ini, tetapi tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Ia lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju ke langit. Setelah beberapa saat, ia bergumam, sepertinya kau tidak bisa pergi untuk saat ini. Orang itu sudah keluar. Mendengar ini, Guan Fengyi dan yang lainnya segera melihat ke arah teras Yinglong. Sua, diiringi suara angin yang pecah, sesosok tubuh kurus terlihat menerobos kabut tebal di angkasa lalu jatuh dengan cepat. Ledakan. Sesaat kemudian, sosok Du Fei muncul sepenuhnya di hadapan semua orang, lalu ia terlihat tiba-tiba jatuh ke tanah. Tiba-tiba, gelombang dahsyat menyebar seketika. Guan Lin dan yang lainnya menatap Du Fei yang tiba-tiba muncul, dan mata mereka sedikit menyipit. Sepertinya semua orang yang hadir memiliki penglihatan yang luar biasa, sehingga hampir saat Du Fei mendarat, mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahwa Du Fei saat ini jelas sangat berbeda dari 2 bulan yang lalu. Jika Du Fei 2 bulan lalu adalah pedang tajam yang terhunus, maka Du Fei saat ini telah sepenuhnya menyembunyikan ketajamannya. Namun, penyembunyian ini bukan sekadar profil rendah, melainkan memenuhi seluruh tubuhnya dengan perasaan yang sangat menakutkan. Guan Lin dan yang lainnya samar-samar punya firasat bahwa Du Fei mungkin beberapa kali lebih kuat daripada 2 bulan lalu. Haha, teman muda Du Fei, sepertinya kau telah mendapatkan banyak manfaat dari 2 bulan latihan keras ini. Secercah kekaguman terpancar di mata Guan Lin, lalu ia tak bisa menahan senyum dan berkata. Saya harus berterima kasih kepada pengurus rumah tangga, kata Du Fei sambil tersenyum, tetapi kemudian raut wajahnya tampak canggung. Tapi, saya rasa saya harus minta maaf untuk sesuatu. Ada apa mendengar ini, ekspresi Guan Lin sedikit berubah. Saat aku berlatih, sepertinya aku secara tidak sengaja menghabiskan semua energi naga di Yinglong Tai. Jadi, kalau kau ingin masuk, kau mungkin harus menunggu sebentar. Du Fei menyentuh kepalanya dengan malu. Apa? Mendengar ini, Guan Lin dan yang lainnya sedikit tercengang. Tatapan mereka ke arah Du Fei langsung dipenuhi rasa tak percaya. Tak seorang pun menyangka Du Fei begitu kuat hingga ia telah menghabiskan seluruh Qi Naga Langit hanya dalam 2 bulan. Ini bahkan lebih mencengangkan daripada Gu Haoshan. Tidak apa-apa, Qi Naga Langit memang untuk kultivasi. Setelah dikonsumsi, ia akan mengisi ulang dirinya sendiri. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Guan Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kalau bukan karena teman Du Fei, kami para pengurus rumah tangga mungkin bahkan tidak akan bisa menyentuh ujung Qi Naga Langit. Kalau kau benar-benar ingin memanfaatkannya, kami berutang budi padamu. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan memiliki kesan yang lebih baik tentang pengurus rumah tangga itu. Meskipun ia telah berusaha keras, pihak lain juga sangat dapat dipercaya. Keluarga seperti itu memang layak untuk berteman dekat. Haha, temanku Du Fei, latihanmu baru saja selesai. Aku penasaran apa rencanamu kalau tidak ada kegiatan, kenapa tidak beristirahat di rumah kami sebentar, tanya Guan Lin sambil tersenyum kepada Du Fei. Yah, mungkin aku memang harus merepotkan Tetua Agung lagi, Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Sebelumnya aku meminta Nona Guan Yan untuk mencarikan peta dunia tertutup ini. Kurasa aku tidak bisa pergi sebelum itu selesai. Maksudmu peta itu? Guan Yan mengerjap. Kalau kau bisa tinggal beberapa hari lagi, saudara Du Fei, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan peta yang paling tepat untukmu. Melihat ekspresi Guan Yan, Guan Ting mendengus dan berkata, Saudari Guan Yan, kau bohong. Kau sudah menyiapkan petanya. Kenapa kau harus langsung memberikannya kepada saudara Du Fei? Kenapa harus menunggu beberapa hari? Mendengar kata-kata Guan Ting yang tak berperasaan, Guan Yan sangat marah hingga hatinya berdenyut. Gadis kecil ini, tidakkah dia melihat bahwa dia berusaha menahan Du Fei di sini, agar kau dan adikmu Du Fei bisa menjalin hubungan baik, bahkan mungkin mempertahankannya selamanya? Tentu saja,
Guan Yan tidak bisa mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Ia hanya bisa tersenyum getir dan berkata, gadis kecil ini mengkhianatiku dalam sekejap. Awalnya aku ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menahanmu, Saudara Du Fei, beberapa hari lagi, tetapi sekarang sepertinya impianku telah pupus. Sambil berbicara, Guan Yan mengangkat tangannya dan melemparkan peta ke Du Fei. Du Fei dengan santai mengambil peta itu, membukanya, dan setelah memeriksanya sejenak, ia mengangguk pelan. Peta yang ditemukan Guan Yan untuknya sangat detail, tidak hanya menandai topografi keempat wilayah, tetapi juga dengan jelas menandai pembagian wilayah pengaruh. Dari sini saja, Du Fei mengerti bahwa Guan Yan kemungkinan besar tidak mungkin mendapatkan peta seperti itu sendirian, dan kemungkinan besar ia telah meminta bantuan pengurus rumah tangganya untuk mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk membungkuk kepada Guan Yan dan berkata, Nona Guan Yan, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika pengurus rumah tangga Anda membutuhkan saya di kemudian hari, selama Anda menyebarkan kabar, saya akan datang membantu meskipun harus menempuh jarak ribuan mil. Mendengar ini, Guan Yan akhirnya tersenyum cerah. Guan Lin dan yang lainnya juga senang. Meskipun mereka tidak bisa menahan Du Fei di rumah, memiliki teman seperti itu dengan potensi perkembangan yang besar jelas merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga manapun. Saudara Du Fei, apakah kau akan pergi sekarang? Guan Ting melangkah maju dan berbicara kepada Du Fei dengan nada memelas. Melihatnya seperti ini, Du Fei merenung sejenak sebelum tersenyum dan berkata, awalnya, aku ingin pergi sekarang juga, tapi karena sekarang aku sudah punya peta ini, aku khawatir aku harus mempelajarinya dengan saksama. Aku bahkan mungkin harus tinggal bersama pengurus rumah beberapa hari lagi. Apa itu praktis? Tentu saja nyaman. Kalau teman muda Du Fei mau tinggal lama di sini, pengurus rumah kami tidak keberatan. Guan Lin tertawa dan melambaikan tangannya, kalau begitu, silakan masuk. Pengurus rumah kami sudah membersihkan beberapa tempat untuk menginap akhir-akhir ini. Kemarilah dan istirahatlah sebentar. Melihat Du Fei bersedia tinggal, Guan Lin sangat senang. Du Fei jelas sangat menyayangi Guan Ting, dan jika ia bisa menambahkan bahan bakar ke api, itu mungkin akan menjadi hal yang baik. Ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi pengurus rumah tangga. Karena Du Fei sudah setuju untuk tinggal beberapa hari, ia tidak ragu-ragu. Setelah mengangguk, ia bersiap mengikuti Guan Lin keluar. Namun, saat hendak melangkah, ia tiba-tiba berhenti, dan pandangannya tertuju pada langit di luar kota Yinglongtai. Dari sana, ia bisa merasakan aura yang sangat kuat menembus udara. Dan aura itu sangat kuat. Jika Du Fei tidak salah, kemungkinan besar itu adalah kekuatan seorang master seni bela diri tingkat tinggi tingkat 4. Kekuatan seperti itu sudah sebanding dengan Guan Lin di sampingnya. Di saat Du Fei merasakan sesuatu, Guan Lin sepertinya juga merasakannya. Ia sedikit mengernyit, lalu tatapannya tertuju ke arah itu. Ia bergumam, aura yang kuat sekali. Aku ingin tahu siapa dia. Apakah dia menuju Yinglongtai? Mereka memang sedang menuju ke arah kita. Apa mereka ke sini untuk merepotkan pengurus rumah tangga kita? Guan Fengyi jelas menyadari sesuatu setelah beberapa saat. Tatapannya langsung tertuju ke arah itu, lalu ia sedikit mengernyit. Mungkin para dewa tua dari keluarga lain mau tak mau ingin datang dan melihat, kata Guan Lin setelah berpikir sejenak. Lagi pula, keempat kota di wilayah utara sangat mengkhawatirkan Yinglongtai, dan sudah sepantasnya mereka sesekali mengirim beberapa tetua keluarga untuk melihat-lihat. Du Fei mengangguk pelan setelah mendengar ini. Penjelasan Guan Lin sangat masuk akal. Mungkin 3 keluarga lainnya tahu bahwa ia telah menyempurnakan Ki Naga Langit. Dalam hal ini, wajar saja jika 3 keluarga lainnya mengirim seseorang untuk memeriksanya. Namun, tepat ketika Du Fei menganggapnya begitu saja, suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar. Jangan naif, ini ditujukan padamu, Tuan. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak. Karena Xiao Bai sudah mengatakannya, dia pasti tidak akan bisa membodohinya saat ini. Tapi kapan dia pernah menyinggung orang sekuat ini? Aura orang yang datang itu sangat mirip dengan aura Leng Wuming, lanjut Xiao Bai. Apakah itu seseorang dari sekte setan? Bayangan mata Du Fei berkilat mendengar ini, dan ia mengerti identitas orang itu. Karena aura orang itu mirip dengan Leng Wuming, mungkin mereka benar-benar mengincarnya. Du Fei memiliki beberapa kecurigaan tentang hal ini, tetapi ia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Setelah merenung sejenak, Du Fei akhirnya mengerti. Mungkin sekte Ibel Bayangan tidak peduli dengan hidup atau mati Leng Wuming, tetapi mereka sangat mengkhawatirkan diagram susunan penyegel Ibel. Ia pasti merasakan bahwa diagram susunan penyegel Ibel telah dihapus. Jika tidak, mereka tidak akan datang saat ini.
Tampaknya diagram susunan penyegel Ibel benar-benar sangat penting bagi Sekte Ibel Bayangan. Anak muda, ada apa denganmu? Guan Lin adalah orang pertama yang merasakan perubahan napas Du Fei dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Orang yang datang bukan dari 3 keluarga lain, melainkan dari Sekte Ibel Bayangan. Kalau tidak salah, seharusnya Guru Leng Wuming yang datang. Du Fei terdiam sejenak sebelum berbicara pelan. Guru Leng Wuming Ibel tua itu. Guan Lin sedikit terkejut mendengarnya. Kenapa dia mengejarmu? Bahkan jika kau membasmi Leng Wuming, dia tidak akan mampu melakukannya sendiri mengingat statusnya. Karena aku juga mencuri diagram formasi penyegel Ibel dari Sekte Ibel Bayangan mereka dan menyempurnakannya, Du Fei menjelaskan dengan santai. Mendengar ini, Guan Lin sedikit terkejut, tetapi ekspresinya berubah muram setelah beberapa saat. Jika Du Fei saja membasmi Leng Wuming, itu bukan masalah besar. Namun, ia tahu bahwa diagram susunan penyegel Ibel adalah harta paling berharga Sekte Ibel Bayangan. Du Fei ternyata telah mencurinya, jadi akan aneh jika mereka tidak mengejarnya. Terlebih lagi, bahkan jika pengurus turun tangan, Sekte Ibel Bayangan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu kecuali Du Fei mengembalikan barang tersebut. Namun, Du Fei telah menyempurnakan barang tersebut dan Guan Lin tentu tahu apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, bahkan jika barang tersebut dikembalikan, kemungkinan besar mereka tidak akan melepaskannya. Penatua Guan Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guan Fengyi berbalik dan melirik Guan Lin, raut wajahnya agak muram. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan pengurus mereka, jika Du Fei dibiarkan diganggu, reputasi pengurus itu mungkin akan merosot di masa depan. Guan Lin sedikit mengernyit, raut wajahnya agak tidak senang. Setelah ragu sejenak, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan tegas, bagaimanapun juga, pengurus kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas apa yang terjadi hari itu. Lagi pula, Du Fei awalnya adalah tamu pengurus kita. Jika Ibel tua itu tahu yang terbaik untuknya, tidak apa-apa. Tapi jika tidak, apakah itu berarti pengurus kita takut pada Sekte Ibel Bayangan? Mendengar ini, hati Du Fei sedikit menghangat. Ia segera menggelengkan kepala dan berkata, Penatua Guan Lin, tidak perlu seperti ini. Akulah satu-satunya yang mencuri diagram formasi penyegel Ibel. Mereka datang ke sini untuk ini. Teman muda Du Fei, tidak perlu bicara lagi. Aku tidak tahu tentang masalah ini, tapi sekarang setelah aku tahu, selama kau di sini, kau tidak boleh membiarkan siapapun mengganggumu. Kan kalau memang begitu, aku khawatir pengurus rumah tangga kita tidak perlu tinggal di wilayah utara ini lagi. Guan Lin menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh tekad. Mendengar ini, Du Fei melirik Guan Lin dan mulai merasa sedikit lebih baik terhadap pengurus rumah tangga itu. Jika mereka tidak turun tangan, tidak akan ada yang mengatakan apapun. Tapi dia tetap turun tangan. Inilah keberanian yang seharusnya dimiliki keluarga besar. Meski begitu, Du Fei punya pikirannya sendiri. Jika dia membiarkan kepala pelayan itu berselisih dengan Sekte Ibel Bayangan, kemungkinan besar semuanya akan berakhir buruk. Jika dia sendiri yang menghadapi Ibel tua itu, dia bisa kabur begitu saja jika tidak bisa mengalahkannya, dan tidak perlu menyeret kepala pelayan ke dalam masalah ini. Lagi pula, Du Fei bukanlah tipe orang yang tidak akan membalas budi. Aku datang. Tepat saat Du Fei tengah asyik melamun, tiba-tiba, aura dahsyat di angkasa jauh menjadi semakin mengerikan, dan bersamaan dengan aura tersebut terdengar suara tajam yang menerobos udara. Kali ini, hampir semua orang di kota Yinglongtai memperhatikan pemandangan ini, dan situasinya menjadi sedikit lebih tidak jelas saat ini. 1000.